kepada para peserta webinar. Terima kasih banyak telah bergabung pada acara malam hari ini. Perkenalkan, saya Rival Febrian, selaku Ketua dari Cyber Community Universitas Gunadarma, serta yang menjadi pembawa acara pada sesi webinar kali ini. Pada malam hari ini, akan dimulai sesi webinar dengan judul How to Start a Career in Cyber Security, di mana ada dua pemateri yang akan berbagi pengalamannya di seputar bidang cyber security. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hackfest 0x08, yaitu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Cybercom UG untuk merekrut anggota baru. Pada webinar kali ini, kami dari Cybercom UG berkolaborasi dengan komunitas Linux Hacking ID, sehingga webinar ini yang sebelumnya internal dibuat menjadi umum. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan komunitas kami. Yang pertama ada Cyber Community Universitas Gunadarma, yaitu komunitas internal yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang bergerak dalam bidang cyber security. Kegiatan rutin kami adalah mengikuti lomba-lomba Capture the Flag yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Linux Hacking ID adalah platform belajar edukasi cybersecurity yang memiliki komitmen membantu agar bisa memiliki keterampilan hacking yang dibutuhkan di masa sekarang. Linux Hacking ID terbuka untuk semua orang yang ingin belajar tentang Linux dan berbagai topik terkait, baik bagi pemula maupun yang sudah berpengalaman. Komunitas ini memiliki eh, sosial ramah dan juga suportif, sehingga anggotanya dapat belajar dan berkembang bersama. Lalu ada visi dan misi dari Linux Hacking ID. Visinya adalah menjadi sumber daya utama dalam bidang pembelajaran praktik Linux hacking, memberikan aksesibilitas yang luas kepada individu untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan dalam dunia keamanan informasi. Misi dari Linux Hacking ID diantaranya, satu, memberikan edukasi Linux hacking yang komprehensif dan terkini. Dua, menyediakan ruang praktik aman dan realistis. Tiga, menyebarkan etika Recording in hacking yang progress. bertanggung jawab. 4. Membangun komunitas solid dan kolaboratif. Yang terakhir, terus mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia keamanan informasi dan teknologi hacking. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dua pemateri kami, yaitu yang pertama ada Kak Raffi Priyatna Kasbiantoro, yaitu seorang penetration tester dari PT Spentera, yang merupakan Cybercom alumni dan juga Universitas Gunadarma alumni. Yang kedua, ada Kak Septio Rodiansyah, yaitu seorang bug hunter dari Linux Hacking ID. Sebelum masuk ke materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Di sanalah aku berdiri, jadi pengabdi
Baik, selanjutnya masuk ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Kak Raffi Priyatna Kasbiantoro. Kepada Kak Raffi, waktu sudah tepat dipersilahkan. Terima kasih Mas Rival, izin share screen-nya. Ya, share screen-nya sudah terlihat nggak ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Em, Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi dengan teman-teman semua malam ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas cara memulai karir di bidang yang menarik ini, langkah-langkah awal yang bisa teman-teman ambil dan keterampilan apa yang diperlukan. Semoga diskusi ini bisa membantu teman-teman ngedapetin gambaran jelas ya tentang cyber security dan gimana teman-teman bisa ngambil langkah pertama untuk menuju karir yang penuh tantangan ini. Sebelum lanjut, mari kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Priyatna, biasa dipanggil Raffi. Saya alumni dari CCUG atau Cyber Security Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sedang bekerja sebagai pentester di Spentera Group. Saya sudah menjadi penster kurang lebih sekitar ya 1 tahun setengah atau mungkin hampir 2 tahun ya. Fokus saya di Red Team dan saya alhamdulillahnya sudah bersertifikasi SCP. Ini ada link website pribadi saya dan linkin kalau mau mampir ya. Oke, mari kita bahas tentang cyber security itu sendiri. Definisi singkatnya, cyber security itu adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, serta data dari ancaman digital seperti serangan cyber, akses tidak sah, pencurian data, dan kerusakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta infrastruktur teknologi informasi. Jadi tujuan utama dari cyber security ini eh, menggunakan prinsip triad CIA ya. C itu konfidensial atau kerahasiaan, jadi informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga informasi sensitif atau rahasia tetap terlindungi dari pihak yang nggak dibolehin. I-nya adalah integrity atau berintegritas, jadi informasi harus tetap utuh dan enggak ngalamin perubahan yang nggak sah selama penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Lalu yang A-nya adalah availability atau ketersediaan, jadi informasi harus tersedia dan bisa diakses oleh pihak yang berwenang ketika diperlukan. Selanjutnya ada PPT Framework. Jadi PPT Framework adalah People, Process, dan Teknologi. Adalah kerangka kerja yang ngebantu organisasi buat mengelola dan meningkatkan postur keamanan mereka. Jadi mungkin di sini kalau teman-teman dengar soal cyber security, teman-teman langsung nangkepnya itu kayak wah hacker gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Jadi di cyber security ada yang namanya PPT framework ini. Jadi P-nya itu people, people atau orang adalah komponen kunci dalam keamanan cyber. Karena mereka yang mengoperasikan, mengelola, dan mengawasi keamanan sistem. Ini mencakup semua pihak ya, dari mulai pemimpin perusahaan hingga karyawan teknis dan non-teknis. Nah, faktor people ini atau manusia seringkali menjadi titik kelemahan dalam keamanan cyber ya, karena kesalahan atau ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, pelatihan yang rutin ke manusia ini dan peningkatan kesadaran keamanan dan membangun budaya keamanan yang kuat di antara karyawan itu sangat penting ya. Selanjutnya ada proses. Proses ini mencakup kebijakan, prosedur, dan standar yang diadopsi organisasi untuk mengelola risiko keamanan. Ini mencakup kebijakan seperti pengelolaan identitas, pengelolaan akses, dan prosedur penanganan insiden.
Proses keamanan ini harus dirancang untuk meminimalkan risiko dan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap ancaman yang datang. Lalu ada teknologi. Teknologi ini adalah alat dan solusi yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi ancaman cyber. Ini bisa berupa perangkat lunak kayak antivirus, firewall, IDS, encryption, dan alat keamanan lain. Nah, teknologi ini berperan penting dalam otomatisasi proses keamanan dan mempermudah pengelolaan risiko dalam skala yang besar. Cuman teknologi ini nggak cukup tanpa people dan proses ya yang tepat. Jadi efektifnya itu teknologi harus dibarengi dengan people dan proses yang tepat. Jadi singkatnya cybersecurity bukan tentang cuman hacker ya, bukan tentang ketik-ketik perintah wilayah laptop, dan bukan tentang terminal yang tulisannya hijau itu. Jadi ini tentang gimana cara kita bisa melindungi aset berharga kita dari sisi mana-mana, entah itu dari keamanan ruangan, keamanan hidup, sampai ke manusia itu sendiri. Setidaknya ada tiga fokus karakter di bidang cybersecurity ya. Ada red team, blue team, dan GRC. Red team dan blue team ini lebih ke hal teknis, sedangkan GRC lebih ke non teknis. Jadi buat teman-teman yang kurang menguasai teknis, tapi langsung masuk ke cybersecurity bisa mengambil dua lisensi ya. Jadi ini fokus pada serangan dan eksploitasi. Biasanya mereka yang ada fokus atau mensimulasikan taktik, teknik, dan prosedur dari hacker berat. Misalnya lagi melakukan tes aplikasi A, si rating ini bakal mensimulasikan seolah-olah sedang meretas aplikasi A. Lalu memberitahu gimana caranya retasnya, tahu berapa konsepnya, dan bagaimana rekomendasinya sebagai upaya dari pencegahan. Ya, bahasa kasar itu rating tukang dari bolong-bolong di aplikasi ya. Tapi sebenarnya di rating ini nggak cuma nyari bolong-bolong di aplikasi aja. Mereka ini juga bisa mengatur seluruh lapisan ya, dari mulai infrastruktur, teknologi informasi, hingga proses operasionalnya, termasuk keamanan fisik, jaringan, dan manusia. Misalnya kayak lonceng itu. Lalu ada blue team. Blue team ini setahu saya berfokus untuk bertahan ya dan merespon. Blue team ini bertanggung jawab buat menjaga keamanan organisasi itu sehari-hari. Tugas utama mereka adalah melindungi sistem jaringan dan data dari serangan atau pelanggaran keamanan. Jadi mereka juga berfokus pada pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman dengan tujuan untuk menjaga ketahanan sistem dan infrastruktur dari berbagai serangan cyber. Nah, di blue team ini ada pertama tuh ada prevention atau pencegahan ya. Jadi di pencegahan ini blue team bertugas untuk memperkuat sistem keamanan melalui pengelolaan kebijakan keamanan, konfigurasi jaringan yang aman, patching kerentanan, serta menerapkan firewall atau dan juga enkripsi yang tepat. Lalu ada lagi di blue team itu namanya detection. Jadi mereka ini biasanya menggunakan alat yang namanya tuh IDS ya, atau Intrusion Detection System. Lalu mereka juga pakai Security Information dan Event Management atau SIEM, dan juga antivirus untuk ngedeteksi aktivitas pencurigaan atau anomali dalam jaringan itu sendiri. Dan juga di blue team itu ada namanya respon incident. Jadi ketika ada serangan siber yang terjadi, blue team ini harus bisa merespon dengan cepat untuk meminimalkan kerusakan. Ini termasuk seperti isolasi sistem yang terkena dampak, mengidentifikasi sumber serangan, dan memulihkan layanan. Lalu di blue team juga ada namanya digital forensik ya. Jadi setelah serangan terjadi, blue team biasanya melakukan analisis forensik untuk memahami gimana serangan itu terjadi atau kerusakan yang diakibatkan itu gimana.
dan langkah-langkah buat mencegahnya supaya di masa depan nggak ada lagi serangan itu gimana. Lalu di Blue Team ada continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan. Jadi di Blue Team ini secara aktif memantau jaringan dan sistem untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang mencurigakan bisa dideteksi dan ditangani sesegera mungkin. Jadi orang-orang Blue Team ini biasanya memantau jaringan atau semua perangkat itu 24 jam ya. Jadi ketika ada anomali anomali yang seharusnya nggak ada, dia bakal tepat tanggap. Lalu ada GRC atau Governance, Risk Management, and Compliance. GRC ini merupakan strategi dan struktur yang menggabungkan ketiga aspek tersebut ya dalam satu model terkoordinasi. GRC ini punya beberapa fungsi ya. Yang pertama itu menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis, lalu mengelola resiko, lalu memenuhi peraturan industri dan pemerintah. Keempat, ada yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Kelima, mengatasi ketidakpastian. Keenam, bertindak dengan integritas. Dan ketujuh, menjaga keamanan dan keberlangsungan organisasi. Jadi kurang lebih yang Red Team dan Blue Team ini lebih ke hal teknis dan GRC lebih ke dokumen ya. Kayak baca-baca dokumen dari perusahaan itu. Nah, jadi setidaknya ada tiga pintu utama kalau teman-teman mau masuk ke dunia cyber security. Ada dari network, sysadmin, dan programmer. Nah, kebetulan aku dari programmer. Jadi dulu banget pas masih kuliah, aku tuh suka banget yang namanya ngoding ya. Suka bikin aplikasi aneh-aneh, terutama yang berbasis website. Nah, karena aku udah ada bekal di programming ini, jadi aku sedikit pede lah buat masuk ke cyber security. Karena aku tahu basic aplikasi web yang aman tuh kayak gimana. Misalnya, cara biar query SQL yang dibuat itu aman dari SQL injection tuh kayak gimana. Atau bikin from input output yang aman dan terhindar dari XSS itu kayak gimana. Ya intinya aku jadi tahu gimana cara attack-nya, jadinya aku tahu cara defense. Ya meskipun cuma lingkup website aja sih. Nah udah deh, kalau udah tahu satu ini, tinggal pelajari sisanya kayak network dan sysadmin. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman udah tahu soal network, berarti tinggal pelajari dua sisanya. Tapi tenang aja, teman-teman nggak harus jago di tiga hal ini. Nggak harus jago tiga hal ini, tapi kayak cuman cukup tahu basicnya dan konsepnya aja itu udah cukup. Kalau teman-teman jago semuanya, nanti bisa jadi dewa ya. Nah iya, bisa dilatih ini semua dengan main Capture the Flag ya, atau bermain lab cyber security. Lalu ada company. Jadi di dunia ini, kalau teman-teman mau masuk cyber security itu bisa masuk ke end user atau ke vendor. Jadi end user ini fokus solusi internal buat melindungi aset organisasi mereka. Kalau vendor ini fokus pada solusi eksternal, menyediakan layanan dan produk yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk ngejaga keamanan mereka. Kalau di end user, teman-teman bisa jadi IT security specialist, security engineer, security analyst, atau penetration tester in-house. Kalau vendor, teman-teman bisa jadi pen tester, cyber security consultant, atau bisa menjadi threat intelligence analyst. Eh, Mungkin aku bisa sedikit cerita ya bagian vendornya aja karena aku kerja di vendor. Disclaimer dulu ya. Ini aku tentang perusahaan tempat aku bekerja ya. Nggak tahu di perusahaan lain tuh gimana. Jadi kalau masuk di khususnya di red team, teman-teman bisa dapat tugas yang kebanyakan tuh pentest ya atau pentesting. Nah, pentest itu nggak cuman satu hal, tapi macam-macam kayak kita tuh pentest aplikasi website, aplikasi mobile, EDC, ATM, infrastruktur, dan kita biasanya disuruh nge-bypass bypass kayak bypass firewall, RASP atau macam-macam lah. Di Retim juga kadang ada tugas yang nggak nggak teknis ya. Kayak misalnya kita tuh disuruh bikin phishing, disuruh soceng dan disuruh retiming. Nah kalau di Blue Team ya, aku belum tahu banyak ya. Cuman setahu aku kalau di Blue Team tuh teman-teman bisa jadi SOC
atau bisa jadi digital forensik dan melindungi jaringan internal perusahaan itu sendiri. Kalau teman-teman ngambil di GRC, teman-teman bakal jadi biasanya tuh jadi IT auditor ya. Setahu aku sih kalau IT auditor itu lebih sering baca-baca dokumen sih tentang regulasi gitu-gitu sih. Kemudian, nah ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman ambil ya. Beberapa tips ini bisa teman-teman ambil. Yang pertama itu bisa belajar bahasa pemrograman. Nah, teman-teman nggak harus jago ya, nggak harus jago bahasa pemrograman. Cuman teman-teman yang penting itu paham konsepnya. Dan teman-teman yang paling penting itu harus paham yang namanya eh, algoritma. Karena ngoding atau program itu kan cuman interpretasi dari algoritma aja ya. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, yang penting algoritmanya. Ya, lagian bahasa pemrograman gitu-gitu aja ya. Cuman ada if else, looping, eh, variabel dan sebagainya. Gak ada bedanya sih. Selanjutnya, teman-teman bisa mempelajari analisis dan antisipasi risiko. Jadi, baiknya teman-teman bisa melakukan analisis contohnya. Kenapa sih kalau kita ngoding query SQL kayak begini bisa ada risiko rentan SQL injection? Terus gimana cara benerinnya biar nggak rentan lagi? Nah, itu teman-teman harus ngerti itu ya. Singkatnya teman-teman harus bisa attack-nya dan teman-teman harus bisa defense-nya. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa ngikut lomba nih. Teman-teman bisa rajin ikut lomba CTF ya. Entah itu Jewardi atau Put Turut. Kalau bisa ya menang sih. Cuma kalau nggak menang ya nggak apa-apa juga. Yang penting itu kan pengalamannya ya. Dan juga karena begini ya, kalau teman-teman nyantumin pernah main CTF atau bahkan menang lomba di pernah menang lomba CTF di CV, itu bakal dapat nilai plus yang tinggi loh buat perusahaan kalau teman-teman mau ngelamar di perusahaan. Selanjutnya teman-teman bisa ikut yang namanya tuh kursus dan dapetin sertifikasi. Nah, ngomongin soal sertifikasi, sebenarnya sertifikasi ini penting nggak penting sih. Kalau teman-teman mau dapetin skillnya aja atau ilmu teknisnya aja, teman-teman nggak perlu sertifikasi. Bisa belajar online sendiri di YouTube atau googling sambil googling juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau berkarir ya secara profesional ya ya harus sertifikasi sih. Misalnya kayak bisa teman-teman bisa ngambil JPT, OSCP atau EWPTX dan sebagainya. Dan juga teman-teman eh, kalau bisa ya itu nggak nerapin skill teman-teman di ini ya di website orang karena di cybersecurity itu ada namanya tempat tempat untuk berlatihnya itu ada labnya sendiri yang akan kita bahas di slide berikut. Nah, teman-teman bisa ngelatih skill teman-teman di sini. Jadi skill itu kayak pisau ya, kalau nggak diasah lama-lama jadi tumpul juga. Jadi teman-teman bisa melatih skill teknis di sini ada try hack nih, ada hack trace range, ada hack the box, ada port trigger, port trigger lab dan Pico CTF. Ya mungkin ada banyak sumber lain yang nggak tercantum di sini ya. Teman-teman bisa coba cari tahu lagi. Cuma paling recommended teman-teman bisa belajar di hack trace range ya, karena dari Sventera. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Untuk ininya saya kembalikan ke Rival. Baik, terima kasih banyak Kak Raffi. Mungkin bisa kita mulai saja sesi pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat, sertakan nama dan juga pertanyaannya.
Ya, udah ada yang bertanya nih, Kak. Ada yang bertanya apa ada tips dan trik untuk lulus dari ujian sertifikat terutama OSCP nih, Kak. Apa trik pas exam ya? Iya, Triknya ya try harder aja sih. Soalnya kita tuh kalau ujian tuh nggak bisa nyontek gitu. Kalau ujian SCP itu ada proktor ya. Jadi sebelum ujian kayak kita harus ngasih kamera ke ruangan kita. Jadi benar-benar diawasin 24 jam. Jadi tipsnya itu kita harus sering-sering lab dan juga try harder, jangan menyerah. jadi Itu benar-benar aja nggak sih. bisa nyontek ya, Kak ya. Wah, nggak bisa itu. Wah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan web untuk belajar pentas yang gratisan itu di mana ya? Pentas gratisan belajar apa nih? Web ya? Mungkin lab kali ya maksudnya. Eh, yang tadi yang tadi aku share itu gratis semua sih. Kayak Track Me, Trace Range, Foursquare itu gratis semua. Cuman ya ada bayar sih, kalau kalau mau bayar juga nggak apa-apa. Bisa ada tambahan ini sih, kayak tambahan modul belajar gitu-gitu sih. Cuman kalau mau pentes doang ya di situ bisa sih. Selanjutnya ada pertanyaan, apa benar demand cybersecurity di Indonesia ini tinggi? Nah, kok saya jarang melihat loker untuk cybersecurity di platform pencarian kerja online seperti LinkedIn katanya. Iya, setahu saya sih kalau di LinkedIn itu emang jarang yang ngepost sih. Cuman demandnya tinggi sih di apa tuh di perusahaan aku aja sering ada orang baru sih. Emang demandnya masih tinggi, cuman ya jarang di post aja. Cuman kalau mau nyari yang nyari lokernya bisa ke ini sih, situs resminya. Kayak misalnya mau daftar di Spentera bisa ke website Spentera, ada karir tuh. Nah itu mereka jarang ngepost loker di internet sih biasanya. Cuman nggak tahu ya perusahaan lain. Oke. Nah, ada yang nanya ininya juga nih Kak, toolsnya atau aplikasinya nih untuk pentest tuh biasanya ngegunain apa aja sih Kak? Pantesan, bentar. Paling penting tuh Burp Suite. Burp Suite Community itu nggak apa-apa sih. Tergantung sih, kalau mau pentest website itu Burp Suite aja cukup. Cuma kalau mau pentest yang lain misalnya kayak aplikasi mobile tuh teman-teman butuh Python, Python 3 yang pasti, dan butuh kayak Frida, dan juga teman-teman harus bisa ngoding JavaScript karena Frida tuh pakai bahasa JavaScript ya. Tuh kalau mau Bahasa Python juga perlu ya Kak? iya Python juga perlu sih. Cuman kalau mau pentest yang lain kayak pentest aplikasi desktop misalnya, kalau desktop bisa ada ini sih. Biasanya langsung sih kalau di website-nya langsung masuk proxinya. Oke. Lalu ada yang nanya lagi nih dari Dani, izin bertanya untuk menjadi seorang blue team atau berkarir menjadi security engineer, apa yang harus dilakukan nih Kak? Ada tipsnya nggak? Security engineer dan blue team ya. Kalau blue team saya kurang bisa jawab sih. Cuma kalau mau jadi security engineer ya paling penting eh, kalau misalnya masih kuliah atau masih apa bisa ikut CTF sih. Terus cantumin, oh pernah main CTF ini. Dan juga sering mainan lab. Itu lab paling penting juga sih. Terus nggak cuma mainan ya. Teman-teman kalau bisa di labnya tuh dapat ranking gitu. Terus nunjukin di CV-nya. Main di lab ini ranking 100 gitu. Nah itu bisa jadi nilai tambah sih kalau mau ini. Hmm. Pertanyaan dari Farel. Aku baru baru mulai belajar CS, Computer Science ya, dan saya bukan dari background IT. Apakah perlu sertifikat A+, mungkin ini dari Comtia ya, untuk ke bagian Computer Security, khususnya di bagian CS Engineer atau Pentest. Kalau emang perlu ada source yang gratis atau rekom YouTube untuk itu enggak ya? Atau ada prefer langsung belajar ke ya network untuk Cert Network Plus yang lebih worth it.
Gimana tanggapannya Kak? Belajar CS. CS itu apa tadi? Computer Science mungkin ya? Cyber security kayaknya sih Kak. Cyber security Eh, engineer atau pentest. Apakah perlu sertifikat A+. Kalau perlu sertifikat enggak sih. Cuma kalau mau profesional ya perlu sih. Kalau mau belajar sama aja sih. Kalau mau belajar pentas tuh di lab-lab juga ujung-ujungnya. Nggak ada hal khusus atau apa gitu. Yang penting tuh teman-teman tahu konsepnya dan tahu mau ngapain. Yang penting itu sih tahu mau ngapain. Tahu mau ngapain dan harus gimana. Nah, cara ngelatihnya itu sering-sering main lab ya seperti biasa. Main lab dan CTF. Itu udah paling paling mantep lah. Ya, ada pertanyaan dari Ahmad Fauzan Ardiansyah. Saya ingin bertanya apa saja tool software yang digunakan untuk attack and defense pada suatu informasi. eh Attack di event itu kayak ini gak sih? Kayak lomba CTF nggak sih? Bisa kalau final gitu. Mungkin, Kalau iya, kalau kalau mungkin bisa konsepnya diajak. iya, kalau konsepnya kayak gitu sih ya sebenarnya nggak ada tool khusus sih. Cuma kalau mau teman-teman mau gampang nih langsung ada semua bisa install Kali Linux aja sih. Cuman kalau mau pentas tuh nggak harus pakai Kali Linux. Cuman kalau teman-teman nggak pengen ribet, terus apa sih mau dipakai install aja Kali Linux. Cuma kalau attack defense tuh setahu aku ini ya cuman Ya, kayak kayak apa tuh server doang kita scan IP cari vulnerable-nya di mana terus di patching itu sih eh, biasanya pakai tools Nmap terus selanjutnya itu tergantung hasil dari Nmap-nya mau gimana. lalu ada pertanyaan lanjut. Apa sih fundamental paling utama di cyber security? Mengapa kita harus belajar dan menguasai bagaimana cara kerja operating system? Oke, fundamental paling utama di cyber security ya. Ini sih fundamental tuh di triad CIA tadi kayak confident, integrity dan availability. Jadi teman-teman fundamental tuh gimana caranya teman-teman bisa eh, memastikan informasi itu nggak berubah dan juga masih terpercaya dan masih tersedia. Dan mengapa kita harus belajar dan menguasai bagaimana kerja kerja. Oh, kalau kalau mau menguasai cara kerjanya itu sih ini sih lebih ke apa ya namanya ya? Lebih ke perlindungan lebih ke sistem itu sendiri sih. Cuman kita kalau kita tahu cara kerja operating system, kita jadi tahu gimana cara ngelindunginnya gitu. Itu sih lebih ke kalau kita tuh belajar buat nyari tahu gimana cara ngelindunginnya sih. Nah, intinya gitu sih. Jadi kenapa kita harus belajar supaya kita bisa ngelindunginnya. Karena kita nggak bisa ngelindungin sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik nih Kak. Tanya, saya kan orang networking nih. Kalau mau belajar cyber security itu harus kuasai programming dulu kah? Kayak mengerti tentang pembuatan aplikasi atau website atau tidak usah ya Kak? Eh, Kalau bisa sih bisa bikin ya. Cuman ya, nah sekali lagi ya, kalau teman-teman mau tahu sesuatu, teman-teman harus tahu dulu gimana cara kerjanya gitu. Nah, cara kerjanya teman-teman harus nyobain. Nah, eh, masalahnya teman-teman nggak bakal tahu kalau eh, kayak begini menghasilkan kayak gitu. Makanya teman-teman harus setidaknya bisa bikin gitu. Jadi teman-teman tahu, oh kalau kayak gini bisa muncul risiko kayak gini. Nah, singkatnya kayak gitu. Baik. Lalu ada yang lagi yang bertanya, Kak izin bertanya tips belajar untuk cyber security agar yang pemula ini bisa jadi jago nih Kak. Iya, sayangnya aku belum jago ya. Cuman ini ya, tips belajarnya itu ya yang pertama harus patience ya. Nah, jujur aja kalau teman-teman nyemplung ke cyber security ini capek banget. Kalau teman-teman nggak patient mungkin baru tengah jalan udah menyerah. Ya, tips belajar itu sih try harder, jangan capek. Karena cyber security itu sejalan dengan teknologi. Jadi semakin teknologi semakin bertumbuh, cyber security-nya juga ikut tumbuh. Jadi gitu sih kejar-kejaran.
Jadi kalau ada teknologi baru pasti ada bug baru atau celah baru gitu ya Bang ya. Iya, pasti Kayak ada. Kalau teknologi baru muncul, kita tuh harus pentas dulu ya. Apapun nah, itu, mau ATM, mau EDC, mau WiFi semuanya, cobain. Jadi nggak boleh capek. ini ada pertanyaan yang lucu nih Kak terkait dengan pentesting apa harus nyemplung ke darknet katanya. Draft nggak perlu ya, itu terlalu dalam ya. Teman-teman di atas aja, nggak usah nyemplung ke bagian gelap. Ada lagi yang bertanya, belajarnya itu mulai dari mana ya jika kita sudah punya kemampuan di SE, network, dan pemrograman? Nah, ini asumsinya belajar teknis ya. Iya, sekali lagi nge-lab, nge-lab Nah, dan main CTF karena kita tuh harus berlatih terus, guys. Berlatih terus dan terus dan terus, nggak boleh capek. Jadi kalau bisa nge-lab tiap hari sampai malam, begadang. hmm, kalau mau mulai belajar tentang networking, ini mulainya dari mana ya Kak? Dan saya tertarik menggunakan Linux. Apakah Arch Linux bagus untuk pemula? Jadi dia bertanya tentang distro nih Kak. Ada rekomendasi nggak? Tentang network ya. Sebenarnya eh, menggunakan Linux, sebenarnya apapun operating system yang teman-teman pakai itu sama aja. Jadi nggak harus pakai ini dulu atau nggak harus pakai itu dulu. Pakai yang bisa teman-teman pakai aja karena gitu-gitu aja sebenarnya. Nggak ada hal khusus yang harus pakai inilah, pakai itu nggak harus sih. Pakai Windows juga bisa. Cuma kalau tertarik menggunakan Linux, eh, lebih baik ke Ubuntu sih. Kenapa Ubuntu? Karena kalau teman-teman ada issue, ada error, tinggal googling aja bisa langsung dapat. Cuma kalau Arch Linux itu terlalu terlalu barbar ya. Kalau teman-teman cari di Google, aduh, disuruh compile nanti. Pusing sendiri nanti. Oke. Mungkin kita pertanyaan terakhir kali ya, karena sudah di 45 juga. Paling panjang ini. Dari Muhammad Sofi Fauzan. Pertanyaan, dalam era di mana serangan cyber terus berkembang, apa strategi terbaik yang dapat diterapkan perusahaan kecil dan menengah untuk melindungi data mereka tanpa mengorbankan efisiensi operasional dan anggaran? Apakah ada praktik keamanan atau tools tertentu yang direkomendasikan untuk skala bisnis tersebut? Dan bagaimana memastikan karyawan terlatih untuk menghadapi ancaman cyber terbaru secara efektif? Mungkin ini masuknya ke arah blue team ya, Pak? Iya, kalau masalahnya itu ke Blue Team sih. Cuman aku jawab sebisa aku aja ya. Jadi buat mastiin karyawan terlatih itu yang pertama itu eh, teman-teman kasih awareness ya. Kayak teman-teman kasih tahu, oh kalau ada link dikirim ke email tuh jangan diklik. Atau kalau ada SMS OTP tuh jangan kasih tahu siapa-siapa kayak gitu sih. Jadi kasih pemahaman kalau kayak gini-gini tuh nggak boleh. Terus apa tadi praktik keamanan atau tools tertentu ya? Skala bisnisnya apa dulu ya? Apakah skala bisnis untuk website atau infrastruktur atau apa? Terus apa tadi strategi terbaik yang bisa diterapin ya? Eh, Kalau teman-teman naro data karyawan di ini ya di server sendiri, misalnya punya gedungnya punya server sendiri, itu teman-teman pastiin aja firewall tuh oke, konfigurasinya tuh oke. Terus pastiin kalau misalnya gedungnya ada wifi-nya, nah kalau ada orang connect ke wifi itu nggak bisa akses data center punya kalian, itu pastiin aja gitu tuh nggak bisa. Jadi pastiin kalau mau akses data tertentu itu cuman orang-orang yang emang diizinin itu sih. Balik lagi ya ke CIA. Jadi pastinya itu semua itu terlaksana gitu. Kalau tools tertentu nggak ada ini sih, nggak ada apa ya, nggak ada yang pasti sih. Yang penting tuh nyalain firewall gitu-gitu sih. Mm-mm. Mungkin Semoga izin nggak jawab ya. menambahkan ya. Eh, saya juga ada pengalaman. Kalau di perusahaan tuh biasanya mereka punya yang namanya Security Operation Center, orang SOC. Jadi tugasnya itu ngawasin log. Jadi
dari semua komputer ini lagi terjadi apa aja gitu. Jadi ketika ada serangan cyber itu mereka bisa langsung tahu gitu karena kerjanya mereka itu shift. Dan biasanya security operation ini dia pakai tools yang namanya CM, Security Information Management, Event Management. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Raffi yang telah memberikan materinya dan juga menjawab pertanyaan. Terima kasih kembali Mas Rival dan kawan-kawan. Oke, baik selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Kak Septio Nurdiansyah, yaitu seorang bug hunter dari Linux Hacking ID. Kepada Kak Septio, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat malam. Terima kasih, Mas. Izin share screen ya. Ya, silakan Mas. Untuk share screen-nya udah kelihatan belum? Sama suara saya jelas gak? Semoga jelas ya. Sudah Mas. Oke, terima kasih. Tadi materi yang dibawain Mas Rapi menarik ya dari sisi profesionalnya langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memulai karir sebagai cyber security. Nah, di sini saya ingin jelasin dulu background saya. Pertama, background saya itu sebagai mahasiswa yang part-time sebagai bug hunter. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan secara umum bagaimana caranya. Kan karena yang bagian khususnya sudah di bagian Mas Raffi. Jadi sih untuk profilnya saya jelaskan dulu. Untuk pengalaman saya itu masih terbilang baru. Saya untuk profesional baru 2 tahun berjalan. Untuk bagian part-time-nya mungkin saya sudah mulai dari 2021, baru sebentar. Nah, saya juga punya akun LinkedIn. Mungkin kalau kalian yang ingin terhubung dengan saya, bisa mampir ya ke LinkedIn, Septian Nurdiansyah. Dan untuk mediumnya, ini saya pakai untuk buat nulis write-up tentang itu. Bagaimana saya berbawa konsep tentang menemukan bug di suatu website, tentang bug hunternya, tentang network sistemnya, dan tentang pencegahannya. Kalian bisa mampirnya ke medium.com/ryukagetsu. Nah, bagian sini tujuan apa sih? Sebentar, saya kembali dulu. Nah, untuk tujuan kali ini, saya ingin memperkenalkan dunia cyber security, menggali berbagai peran yang ada dalam cyber security, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, sama tips and trick. Nah, tapi sebelum itu saya ingin nanya dong, di sini ada nggak sih yang pengen jadi hacker? Atau kalian pengen masuk cyber security, pengen ngehack akun mantan? Atau ngesadap WA? Ada nggak nih? Oh, ada yang raise hand tuh. Oke, at least itu bisa kalian jadiin motivasi buat awalan aja. Cuman ketika kalian udah mulai masuk ke dalamnya, semoga kalian bisa nemuin tujuan baru kayak gitu. Di sini akan kita bahas lagi untuk case selanjutnya. Di sini saya selanjutnya lagi. Nah, nah, di sini pengenalan cyber security dan pentingnya tahun 2024. Di beberapa tahun terakhir, mungkin saya bisa bilang 3 atau 4 tahun terakhir kan dari setelah COVID, itu kita masih biasa ya, masih perbaikan. Cuman setelahnya kita bakal melonjak nih teknologi kita. Kita muncul yang namanya AI. AI itu emang udah pembahasan lama sih, tapi ini lebih keluar lagi sekarang. Nah, di sini menurut studi dari si ISC2 ini, kalian bisa mampir ke sini. Dia itu bilang katanya di 2024 kita itu masih termasuk slow untuk pertumbuhannya si profesional cyber security. Padahal teknologi kita bertumbuh pesat gitu. Jadi supply sama demand-nya nih nggak masuk nih. Jadi si perusahaan butuh orang-orang yang memang handal di bidangnya untuk mengautentikasi, untuk mengaudit sistem mereka. Tapi profesional kita masih kurang. Kayak gitu. Ini di 2024. Kalian bisa baca aja di link ini. EC2 tentang cyber security workforce. Nah, dampaknya apa sih? Di sini karena kesenjangannya makin besar, di sini ada beberapa profesi atau beberapa bidang yang memang itu kurang. Contohnya di bagian paling atas itu ada bagian AI. Di sini kita tahu kan AI aja sendiri itu kayak di chat GPT. Di chat GPT aja kita masih bisa nemuin banyak kayak ada DALL-E, ada Midjourney atau sejenisnya kan. Yang dimana kita tinggal ngetik teks prompt aja tiba-tiba muncul gitu aja gitu apa yang kita mau, ya kan. Terus yang kedua ada cloud computing security. Nah, kenapa ini jadi banyak juga yang pengen? Karena itu kita nggak akan main fisik lagi nanti. Maksudnya nggak main fisik tuh kita nggak akan main server fisik gitu.
semuanya akan dikonfigurasi ke cloud computing. Jadi semuanya bisa lebih mudah lah. Semisal kita pengen ada real time perbaruan data, ya kita nggak harus datang ke servernya, semisal kayak gitu. Jadi kita tinggal akses online aja dimanapun gitu. Dan biayanya bisa kemungkinan lebih murah dibandingkan server fisik kayak gitu. Terus juga ada Zero Trust Implementation, ada Digital Forensic and Incident Response, sama Application Security. Untuk ini akan kita bahas di next selanjutnya. Nah, di sini saya akan bahas tadi tentang keahlian fundamental dalam cyber security. Ada apa aja sih? Pertama, di sini. Seperti yang udah dinotis sama Mas Raffi tadi, pertama network security, ada penetration testing, malware analysis, application security, digital forensic, operating system, sama programming. Nah, kalau kalian yang emang udah punya basicnya di network security, kalian bisa kembangin lagi nih. Semisal nih, kalian udah paham tentang ya tipis-tipis jaringan teknis lah, jaringan IP atau jaringan yang lainnya gitu. Nah, kalian bisa kembangin ini, semisal bagaimana sih caranya untuk mempertahankan router kalau semisal ada penyerangan kayak gitu. Untuk bagian malware analis ini kedepannya mungkin akan lebih banyak banget dicari ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kedepannya tuh kita, menurut saya ya, pribadi saya, kayaknya kita kedepannya akan ada kayak semacam evolusi malware gitu deh. Apa sih macam evolusi malware gitu? Contoh, dia ini bisa berjalan undetectable gitu. Ini kan agak tricky banget kan ya. Apalagi kasus PDN kemarin tuh yang ya katanya salah klik atau sejenisnya gitu. Itu kan perlu banget kan malware analis kan. Kayak gitu. Apakah kita kurang malware analis? Enggak, kita nggak kurang kok. Kita banyak orang-orang jago di sini. Cuman itu susah untuk ngelolanya gitu. Mungkin karena satu lain hal kayak gitu. Ditambah di sini kita juga ada digital forensik. Karena kedepannya kita udah akan main di dunia maya terus kan. Jadi seperti yang saya bilang kayak di cloud computing, kita nggak ada server fisikal lagi. Kalau server fisikal mungkin kalau ada yang masuk itu kan kelihatan kan ya. Dari misal kayak CCTV, ada sidik jari sejenisnya. Cuman kalau seandainya bentukannya digital kayak dunia maya seperti kita sekarang ini, kita bisa terhubung tapi kita sama-sama nggak tahu muka kita kan. Maksudnya kayak gitu. Nah itu makanya akan diperlukan digital forensik ke depannya. Nah sini akan saya tipis-tipis ngebahas dulu. Toolsnya ada apa aja sih? Oke. Di sini kalau yang pengen di network security tool sendiri itu ada Nmap. Ini Nmap udah paling bagus banget untuk scan jaringan ataupun dia untuk mencari celah dengan scriptnya yang sudah disediakan dari si Nmap ORG ini. Ada Insight PM. Sini ada WiresRack. Mungkin kalian udah sering pakai WiresRack ataupun kalian udah sering denger lah apa sih WiresRack itu. SKP juga ada responder. Nah di sini untuk kalian yang pengen ke malware analis, di sini saya bukan bidangnya di malware analis ya, tapi saya sedikit paham beberapa tools yang biasa saya pakai itu pas lagi capture the flag beberapa bulan terakhir lah saya pernah ikut juga. Pertama itu ada IDE. Ini bagus banget buat nge-reverse engineering. Semisal kalian diberikan satu file executable, semisal contoh namanya zoom.exe gitu. Nah, kalian ngesuspek kalau ini dia ini ada virus nih. Tapi gimana caranya kita tahu? Nah, kalian bisa pakai IDE ini untuk ngelihat struktur dalam tampilannya gitu. Ada juga AnyRAN, ada juga virus total virus rec. Nah, di di Play Studio ini saya sempat bertanya ke teman saya yang sudah pernah pakai, dia ini bagus banget katanya itu. Kenapa sih bagus banget? Karena dia itu bisa memberikan kita mirip-mirip kayak autopsi, cuman dia itu bisa memberikan kita indikator-indikatornya gitu loh. Kalau kalian pernah pakai Akunetik sejenisnya, itu kan kalau kalian nemu celah kan ada indikasinya kan. Semisal di parameter ini dia itu Boolean reliability cross-site scripting. Sama Play Studio juga kayak gitu, cuman ini berfungsi buat malware analis kayak gitu. Nah, di aplikasi Security Tool sendiri, ini yang tadi dinotis sama Mas Rafi, ada Group Suite. Entah profesional ataupun community, kalian bisa pakai. Tentu ada beberapa keterbatasan fitur kalau semisal kalian pakai di community. Tapi, kalau kalian buat bug hunter sejenisnya, buat pakai yang community juga itu sudah cukup. Karena beberapa metode yang kita pakai sebagai bug hunter itu cenderung ke arah manual. Jadi kita nge-crawling, ngebaca-baca data sendiri, kita ngeliat request, respon satu persatu dari si Burp Suite kayak gitu. Yang kedua ada OWASP Job. Ini juga sama sebenarnya kayak Burp Suite juga bentukannya. Ada Kunetix yang tadi saya notice sebelumnya. Ada juga Rapid Site Insight AppSec. Ini Rapid 7 ini yang mengeluarkan kayak Metasploit atau sejenisnya. Ada juga SQL Map. Ini kalau kalian misalnya nemu parameter yang emang bulan SQL, kalian bisa pakai SQL Map ini. Dia ini nggak terbatas buat injek database aja gitu. Dia ini bisa sampai ke melakukan RCE. Semisal user yang dipakai di database-nya itu
dia mempunyai akses root gitu dan punya permission buat nge-upload ataupun nge-write satu file dari database itu bisa dipakai. Nah, selanjutnya ada tools Sentinel Scan. Nah, tools ini adalah project pribadi atau project internal dari si Linux Scan sendiri. Ini masih belum launching sih, cuman ini masih kita tahap perkembangan. Sekarang sudah 3 kali perkembangan. Karena yang pertama kita sebagai tes aja, yang kedua kita sebagai tes aja, yang ketiga itu udah mulai kelihatan tuh, udah mulai mengurangi false positif. Jadi ini bisa kalian tunggu aja kalau kalian emang penasaran dengan tools dari Linux Hacking ID sendiri. Untuk digital forensic sendiri, ini kita ada autopsi yang bagian tengah ini, yang ada gambar megang ini. Autopsi sendiri itu bisa kalian pakai semisal kalian nemu USB di jalan nih. Terus kalian tuh ngesus kayak itu ada malware-nya gitu. Nah, kalian bisa colok. Nah, ketika kalian plugin si USB-nya itu, dia akan ngebaca setiap historinya gitu yang masih ada. Atau kalian kalau nemu hard disk, kalian bisa pakai juga karena ketika kalian ngehapus di desktop, misal kalian pakai Windows, terus kalian ngapus di dokumen atau di desktop, kalian delete, terus kalian di trash bin-nya kalian empty gitu. Sebenarnya itu nggak kehapus gitu. Itu masih di bagian si harddisknya masih kebaca gitu. Itu masih bisa direcovery kayak gitu. Jadi autopsy sendiri akan kepakai juga kalau kalian digital forensiknya kayak gitu. Nah, untuk operating system sendiri sudah di notice sebelumnya sama Mas Rapi juga ada Kali Linux, ada Arch Linux, ada Parrot. Nah, di sini kalau kalian pengen fokusnya ke Red Team, kalian bisa pakai yang Kali Linux biasa aja. Cuman kalau kalian pengen ke arah Blue Team malware analisa jenisnya, kalian bisa pakai yang namanya Kali Purple kayak gitu. Di sini juga ada Parrot. Kadang kan kita sering debat kan di internet tuh kayak Parrot sama Kali bagusan mana sih? Kayak gitu kan. Itu tergantung masing-masing penggunaan kita aja ingin fokusnya kemana kayak gitu. Sebenarnya ini sama-sama bagus gitu. Sama-sama OS yang sudah menyediakan tools penetration testing dan sejenisnya kayak gitu. Untuk programming sendiri di sini ada Bash, ada Python. Kalau kalian emang pengen fokusnya di web programming ataupun kalian pengen fokusnya di web base sebagai cyber security, misalnya kalau saya di bagian bug hunter, itu kita fokusnya di bagian Python sama Bash. Kenapa pakai Python sama Bash? Karena dia ini yang paling cepat. Misalnya kayak gitu. Ini juga paling fleksibel si Python sama Bash ini. Kalau kalian lebih intermediate lagi pengen bikin suatu tools, kalian bisa pakai Golang ataupun si Python sendiri. Kayak gitu. Sini kita akan masuk ke bagaimana sih caranya memulai karir di cyber security. Tapi sebelum itu saya pengen bahas dulu nih. Ada nggak sih prospeknya? Tadi kan sempat ada yang nanyakan ya. Saya cek dulu. Tadi kan ada yang nanya katanya kok di LinkedIn tuh nggak pernah ditemukan kayak gitu kan. Di sini kalian bisa searching aja. Semisal kalau kayak oh ada yang kok kalau kalian semisal searching di Google nih kayak lowongan pekerjaan cyber security red team semisal kayak gitu. Sebenarnya red team ini tuh udah terlalu banyak apa ya bisa bilang orang-orang yang bisa itu terlalu banyak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari LinkedIn sendiri yang ada yang pernah nge-share dia tuh HRD. Dia pernah nge-share katanya dia buka lowongan red team nih buat 10 orang, tapi yang daftar itu 100 orang. Kayak gitu. Sementara ketika dia buka buat blue team, 10 orang, yang daftar cuma 1 orang doang gitu. Ini masih relate karena dia baru nge-share itu di tahun 2023 akhir, sekitar Desember November segitu. Nah, dari sini kita bisa asumsiin kan kalau di bagian red team sendiri itu orangnya udah terlalu banyak gitu. Udah terlalu banyak hacker-hacker jago di bagian sana. Sementara kalau kita fokusnya di nyerang terus, bagaimana dengan defense kita? Kayak gitu. Nah, kalau kalian emang pengen fokusnya di cyber security, mungkin kalian bisa pertimbangin deh buat di bagian blue team deh. Kalian emang di bagian blue team tuh kesannya kayaknya boring kan ya, cuman sekedar monitoring doang, threat monitoring, ngelihat grafik naik turun aja, ngelihat log aja. Tapi kalau kalian fokusin sendiri, itu bisa jadi prospek yang bagus ke depannya. Karena buat lapangan pekerjaan itu masih banyak, sementara orang-orang yang bisanya itu masih sedikit. Jadi kalau kalian pengen fokusnya di prospek, nah kalian bisa fokus di blue team sendiri tadi. Cuman kalau kalian masih pengen ke cyber security, saya bisa bantu. Di sini ada perannya apa aja nih? Pertama ada penetration tester. Penetration tester sendiri disebutnya ethical hacker karena ya sesuai apa yang sudah deal-dealan gitu. Misal kalian cuma boleh ngetesnya API ini aja, ya udah itu aja gitu. Atau yang kedua cyber security consultant sih, sama kayak Mas Rapi ini yang tadi saya baca di backgroundnya.
Ada juga security engineer, ada security analysis, ada CISO, incident response analyst, sama malware analyst kayak gitu. Dia cuma sedikit mengingatkan doang. Saya cuma sedikit notis aja dari materi narasumber pertama Mas Rapi. Di sini juga saya memasukkan beberapa kategori. Cuman di sini saya bilangnya ada purple team. Cuman di sini fokus kita di red team sama blue team. Dari penjelasan Mas Rapi sendiri tadi, red team sendiri ibaratnya orang yang nyerang terus lah. Nah, blue team itu orang yang nahan. Kayak gitu singkatnya. Untuk purple team sendiri itu kolaborasi sebenarnya antara red team sama blue team. Misal nih dia buat memvalidasi suatu sistem. Nah, mereka bisa collab nih antara si red team sama blue team jadi purple team kayak gitu. Mungkin kalau kalian ada yang bingung nanti akan bisa kita bahas di section pertanyaan. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada membangun portofolio. Kalau dari Mas Rafi kan sendiri kan tadi bilangnya kita bisa buat ikutin CTF, bisa buat masukin CV, ya kan? Ya, itu betul salah satunya. Cuman di sini saya akan sedikit menambahkan. Kalau kalian ingin ngelamar resmi, maksudnya di sini kayak kita datang ataupun kita ngelamar menggunakan CV ataupun surat lamaran kerja kayak gitu. Itu akan selalu ada namanya standar requirement atau ya persyaratannya lah. Maksudnya persyaratan semisal kayak di sini kalian harus S1 minimal pengalaman 4 tahun terus jenisnya memahami pemrograman Python, Bash, PHP sejenisnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kalian lewatin atau itu bisa jadi shortcut kalian dalam portofolio. Untuk bangun portofolio sendiri kalian bisa tadi ikutin CTF. Di sini kenapa sih penting itu? Pertama tuh membuktikan keahlian kalian. Misal kalian masih anak SMK, SMA atau masih kuliah nih. Kalian masih bisa punya portofolio di cyber security. Misal kayak tadi di CTF. Atau kalian misal sebagai bug hunter lah kayak gitu. Kalian bisa gambar bisa berkontribusi di ranah cyber security. Misal kalian bisa nulis script ataupun mungkin proof konsep tentang suatu sistem, kalian bisa upload di GitHub yang bisa dipakai banyak orang. Nah, itu bisa kalian masukkan ke portofolio kalian. Nah, buat ngebangun portofolio sendiri kalian bisa masuk ke link sendiri. Itu bagus banget link kalau buat ngebangun portofolio karena emang kalau orang yang LinkedIn tempatnya sombong kan. Apa itu yang bagus tidak udah LinkedIn kan kayak gitu. Nah, kalian bisa ngebangun portofolio di link kalian. Semakin bagus portofolio kalian, itu akan ada kemungkinan lebih cepat di hire gitu. Kalau kalian di hire ya kalau di hire itu kan berarti kan dari sana minta kalian buat masuk ke dalam kan. Itu biasanya persyaratannya tadi itu kayak MSI 1 harus kamu sekian atau yang membutuhkan administrasi salah maksudnya kayak SMK bukan buat tahun ya itu kalau benar-benar gitu. Sebelum saya baru lulus SMK aja baru lulus SMA tapi skill kan jago banget itu udah jago bet gitu. Nah, kalian bisa pakai portofolio yang kalian bangun buat kalian soalnya di LinkedIn kalau ada hire dan tarik ada kemungkinan akan di hire atau ketika kalian buat melamar karena lebih dipertimbangkan sekali gitu karena yang bisa buat seperti kan dilihat kan skillnya kan cara perjalanan story digital kalian itu bagus bisa bersecurity. Makanya kenapa saya menyarankan kalian membangun portofolio bisa bersecurity walaupun kalian masih belum masuk di cyber security. Maksudnya belum masuk di cyber security gimana nih? Kalian masih belum resmi. Kalian belum jadi security engineer ataupun sejenis lah. Maksudnya kayak gitu kalian masih pendidikan misalnya SMA, SMK ataupun kalian masih melakukan pekerjaan lain yang bukan di bidang cyber security, kalian masih punya kok portofolionya kayak gitu. Nah, di sini untuk tips dari saya, gimana sih buat kalian menarik? Ya, di sini saya juga notice ada perlombaan CTF dan Bung Punti. Untuk CTF sendiri perlombaannya ada banyak kalau kalian di luar. Kalau tadi di notice kan ada Jeopardy kan. Nah, Jeopardy ini sering banget muncul di CTF di kita ataupun di luar gitu. Contohnya kayak di CTF Gemasti kemarin yang saya ikutin. Ada juga CTF dari Nahamkom yang kemarin. Juga banyak. Di sini fokus pada proyek simulasi. Apa sih maksudnya? Sebenarnya di notice sama Mas Rafi tadi. Ini maksudnya kayak kalian tuh main hack the box, try hack me, ataupun sejenisnya lah, atau hack range tadi itu. Nah, yang kedua itu menekankan proses pemecahan masalah. Ini maksudnya apa nih? Ini misal kalian lagi main di hack the box nih, misal. Terus kalian lagi bingung nih cara solve-nya gimana. Terus kalian searching lah di Google. Kalian nemu script-nya nih. Tapi ketika kalian jalanin pakai versi Python kalian, itu nggak kompatibel. Kayak gitu maksudnya tuh. Nah, kalian mulai solve gimana caranya itu
supaya skripnya jalan. Nah, ini bisa kalian tekenin di portofolio kalian. Gimana sih cara kalian buat mecahin masalahnya itu? Gimana sih cara kalian buat solve suatu challenge, misal dari hack the box tadi, supaya bisa ke exploit kayak gitu maksudnya. Ini bisa kalian masukin gitu. Jadi ibaratnya kalian storytelling lah ke mereka. Gimana sih caranya kalian ini? Nah, kalian bisa bikin write up sendiri. Semisal kalau kayak Mas Rapid kan bikin website sendiri ya. Cuman kalau kalian masih belum bisa buat bikin website sendiri misal gitu. Kalian bisa pakai kayak medium.com kayak punya saya itu bisa kalian pakai itu ya situs luar emang yang buat sharing tentang write up. Kalian bisa juga pakai HackMD namanya. Itu fokusnya emang buat di bagian artikel aja gitu. Itu bisa kalian sharing atau kalian bisa pakai itu buat menekankan proses pemecahan masalah atau write up kalian lah. Kayak gitu. Ini juga masuk ke bagian buat konten atau blog. Kayak gitu. Nah, di sini sertifikasi. Ini juga udah dinotis sama Mas Rafi sendiri. Sebenarnya sertifikasi ini penting nggak penting? Betul, sertifikasi penting nggak penting. Cuman kalau kalian punya sertifikasi itu kalian punya nilai lebih gitu. Karena ketika kalian ikut sertifikasi, itu nggak gampang buat dapetin di cybersecurity sendiri. Kalau dari Mas Repi sendiri yang bilang, kalau di OSCP itu, dia itu kan nggak boleh ada nyontek ya. Jadi bener-bener, ya itu sesuai skill kalian gitu. Nah, saya juga pernah ikut di CNSP sama CAP, Certificate Application Practitioner itu emang bener-bener kameranya nyala gitu. Cuman bentukan saya itu masih belum praktek kayak CEH ya, ataupun EJPT atau OWPT gitu. Itu jadi kita masih teori aja. Nah, itu kalian bener-bener diuji buat teori kalian gitu. Kalau buat CAP sama CNSP saya itu benar-benar diuji buat teorinya. Dan itu kita boleh searching nggak? Ya itu boleh, cuman ada ketentuan-ketentuannya kayak gitu. Nah mungkin kalau di C atau SCP itu saya belum terlalu tahu ya. Mungkin itu ditesnya berdasarkan praktek, karena saya tahu emang ada yang berdasarkan praktek. Jadi kita dikasih satu sistem, kita diuji dengan black box. Black box itu maksudnya apa sih? Black box itu kita benar-benar nggak ada informasi tentang satu sistem itu gitu. Kita benar-benar buta. Ada juga namanya yang lainnya kayak gray box, white box itu sejenisnya. Cuman kita bahas kalau kalian sertifikasi itu namanya pakainya di black box. Jadi kita ngetes satu sistem sampai jebol. Istilahnya kita kayak capture the flag gitu lah. Sampai kita dapetin flagnya, sampai kita nge-submit sejenisnya. Nah kalau kita lulus itu, ya kita dapat sertifikasinya kayak gitu. Nah maksudnya kenapa ini jadi nilai tinggi buat kita? Karena emang sesusah itu buat dapetin sertifikasi sendiri. Ya karena kita nggak bisa nyontek, kita nggak bisa collab. Mungkin kalau bentukannya kita kayak bug hunting, terus kita nemu celah, kita masih bisa collaboration kan sama bug hunter lain. Cuma ketika kalian sertifikasi, ya kalian benar-benar sendiri gitu. Dikasih waktu sampai berjam-jam, 8 jam sekian, 12 jam, 24 jam gitu. Ya kalian fokusnya di situ aja gitu. Kayak gitu. Makanya sertifikasi ini punya nilai lebih buat kalian. Nah kalau kan di Retim sendiri, di sini ada namanya sertifikasinya sendiri nih. Yang tadi Mas Rafi kan kan OSCP kan. Nah, di sini saya akan runutkan nih dari yang awal. Itu pertama ada C, sebagai ethical hacker, ada EJPT, ada Offensive Security Certificate Profesional sama GPEN. Nah, buat kalian yang bingung nih, aduh, kok banyak banget ya sertifikasinya ya. Misal kalian udah punya duit banyak nih, terus kalian pengen fokus ke cyber security atau kalian sudah ada di cyber security, tapi kalian masih belum punya sertifikat, kalian bingung nih, fokusnya mau yang kemana. Nah, kalian bisa pertimbangin antara ngambil C atau EJPT. Kenapa saya nyaranin yang itu? Apakah OSCP sama GPEN ini buruk? Enggak gitu maksudnya. Cuman kalau kalian masih awam nih sampai atau bingung, kalian bisa ambil aja yang C atau EJPT karena yang itu masih relate ke bagian standar kita lah. Maksudnya bisa bilang ini awal mulanya lah kayak gitu. Kalau OSCP atau GPEN mungkin tuh udah lebih high-nya lagi. Jadi ada tingkatannya kayak low, medium, sejenisnya kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen ngambil C atau EJPT, kalian bisa pertimbangin kayak gini nih. Kalau kalian ngambilnya C, ini bisa dibilang salah satu, ya bisa dibilang ini yang tinggi lah di kelasnya kayak gitu. Cuman di EJPT sendiri, ini udah jarang perusahaan yang nyari buat EJPT sendiri. Maksudnya gimana sih? Misal kalau kalian punya C nih, misal namanya kayak tadi, misalnya Septian Nurdiansah, belakangnya ada C. Nah, biasanya itu lebih dipertimbangkan banget gitu dibanding EJPT. Bukan berarti EJPT jelek, cuman karena C ini udah familiar gitu buat mereka kayak gitu. Cuman kalau kalian ingin fokusnya di teori yang relevan, relevan sendiri maksudnya kayak gimana? Maksudnya mengikuti perkembangan zaman, itu kalian bisa ngerti yang EJPT. Karena ketika saya ngelihat
soal dari si C sama EJPT sendiri, yang C ini emang ngambilnya apa namanya, referensinya lumayan lama gitu, nggak yang terbaru. Sementara EJPT ini udah terbaru nih. Terakhir kalau saya nggak, saya udah ngeliat yang C di V12, sekarang 13 kalau nggak salah ya. Itu dia masih belum masuk, atau saya salah mungkin ya, bisa dikoreksi nanti. Itu masih belum masuk tentang yang Apache itu, saya lupa namanya apa ya. Jadi Apache yang ramenya itulah. Sama kalau EJPT dia udah masuk nih. Jadi lebih relevan dia. Nanti kalian bisa koreksi ya kalau saya ada salah miskom, nggak apa-apa nanti kita jadiin diskusi aja. Nah, di sini kalau di Blue Team sendiri, ada namanya CompTIA Cyber Security Analyst, ada CSSP, ada di sini. Ini kalian bisa searching aja sesuai yang kalian mau karena Blue Team sendiri ini bukan ranah saya, jadi saya kurang paham. Cuman saya paham sertifikasinya kayak gitu. Nah, untuk kedepannya, ada nggak sih tantangannya? Apa emang segampang itu aja gitu masuk cyber security tanpa ada tantangan? Jawabannya enggak. Kita punya tantangannya banyak banget. Sam- Sama yang kayak notice di awal, itu kita kekurangan di beberapa section kan, kayak di AI, cloud computing, sejenisnya lah. Nah, di sini maksudnya terlepas dari apa kita sebagai cyber security, red team, blue team, ataupun sejenisnya, di sini akan saya masukin ke satu lingkup yang namanya cyber security. Nah, tantangannya pertama adalah serangan berbasis AI dan machine learning. Yang kedua ada evolusi serangan malware yang tadi saya notice, ada IoT sama keamanan blockchain. Nah, IoT sendiri ini udah mulai kelihatan banget kan. Maksudnya kayak gimana? Ya contoh kayak ya mobil Tesla lah, kayak gitu. Kalau kalian searching di atau kalian punya LinkedIn kan kadang ada yang nge-share aja kan gitu yang cara mereka masuk ke satu mobil Tesla lah kayak gitu. Itu kan fokusnya kan emang di internet opting kan, sesuatu yang berhubungan dengan internet lah, yang bisa digunakan dari internet. Nah, ini PR kita banget nih. Gimana cara kita nge-secure atau gimana cara kita ngejebol IoT ini dengan catatan kita tuh ethical hacker gitu. Maksudnya gimana? Ketika kalian nemuin celah di IoT ini, kalian nggak bikin zero day, zero exploit day. Maksudnya kayak gimana? Ya kalian malah ngepakai exploit itu gitu buat kejahatan atau buat keuntungan pribadi kalian. Kalau kalian dapat celahnya ini, ya kalian lebih baik ngelaporin aja sebagai ethical hacker. Itu ya kalian dapat cuan juga istilahnya kayak gitu. Dapat reward juga kalau emang kalian datang secara baik-baik gitu. Nggak ketahuan dari cara kalian misal kayak ketahuan nyolong lah kayak gitu. Terus kalian bilang, enggak kok ini emang contoh aja. Ya emang contoh, cuman kalian nggak inisiatif langsung ngelaporin kayak gitu. Itu bisa jadi undang-undang sendiri. Karena kita juga punya namanya UU ITE kan. Nah, terus ada lagi namanya evolusi serangan malware. Di sini kan yang kita tahu ya, kalau semisal kita dapat link nih, terus kita klik, tiba-tiba HP kita kena retas kan. Ah, gitu aja gitu. Cuman kita nggak tahu teknisnya kena retasnya gimana gitu. Ini pembahasan menarik karena banyak banget caranya sendiri gitu. Semisal ketika ngeklik dia tuh tiba-tiba nge-capture semua punya kita, itu kan ada kan kamera. Yang pernah sering saya alamin tuh, atau yang pernah sering saya pakai, jadi di programming sendiri kan itu namanya ada autofill kan. Jadi kita bikin satu program, satu bikin form, itu kita hidden. Misal kayak ada isinya tuh, ada CVSS, apa CVS, yang di kartu kredit saya lupa nama itu. Yang kayak gitu, nomor seri atau sejenisnya, nama ibu kandung sejenisnya. Itu kita bisa bikin di satu website, form itu kita hidden, tapi autofill-nya kita nyalain. Jadi itu otomatis akan terisi semua kayak gitu. Dan langsung kekirim ke server kita. Terus saya pernah buat juga, saya juga pernah baca tentang credential stealing tapi pakai cara kayak gitu. Jadi kita ngirim link nih ke orang nih. Orang ngeklik, dia mampir ke website kita yang ada tulisan doang kayak hi gitu aja. Tapi data mereka kecuri gitu. Itu ada di thread yang pernah saya baca juga. Selanjutnya itu ada peluang. Masih cuma tantangan doang yang kita bahas ini kita akan bahas peluangnya. Karena AI sendiri tadi di sebelah sini itu banyak banget serangannya, ada evolusinya juga, bahkan ada IoT dan blockchain. Di sini peluangnya apa nih? Karena kita tahu kekurangan kita apa, maka kita bisa buatin jadi peluang. Kita bisa ningkatin diri kita buat nge AI deteksi serangan gitu. Nah, si AI sendiri kan pernah nggak sih kan kepikiran kayak ChatGPT misal nih. Bisa nggak sih dihack? Kalau bisa gimana caranya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan biasa kayak gitu aja, kalian bisa mengembangkan sendiri gitu. Saya pernah baca treatment dari Mas Jol Indra. Dia itu ngikut AI pentest di Dekilab, DKLAB itu namanya tulisannya itu. Nah, dia sendiri nge-AI pentest itu dari teks prompt-nya gitu.
Kan kalau kan pakai chat GPT kan kalian bisa ngetik kan kayak siapa saya misal gitu. Nah dia ngetesnya dari situ, dia mainin logiknya si chat GPT-nya atau si AI-nya gitu. Sampai dapat namanya kayak yang biasa kita pakai kayak anti GPT lah, break GPT kayak gitu. Itu kan berarti kan bisa jadi peluang terbesar kalian banget kan. Semisalnya perusahaan kalian ngembangin satu AI, karena kita udah banyak banget AI kan, kayak Gemini, ChatGPT, Black Box AI atau DALL-E, Midjourney sejenisnya itu bisa kalian pakai buat pembelajaran kalian ke depannya kayak gitu. Terus juga karena kita mulai masuk ke era yang lebih ini lagi, yang lebih maju. Di sini ada namanya berbasis cloud yang tadi saya notice di awal ada cloud computing kayak gitu. Kita juga fokusnya ke IoT. Nah, kalian bisa fokus di bagian misal kalian punya CCTV masuk internet, kalian bisa tes tuh, misal pakai saya lupa nama toolsnya, jadi dia itu bisa ngebaca jaringan di CPU lah, istilahnya kayak gitu. Itu juga namanya Zero Trust Architecture Implementation, ini yang buat Zero Day tadi. Ada juga peningkatan kebutuhan digital forensik yang tadi dibilang kayak gitu. Nah, kesimpulan dan saran saya untuk mengambil tantangan ini adalah pertama, yang paling pertama banget adalah mengikuti perkembangan perkembangan teknologi. Itu pun sama yang kayak di notis Mas Rapi tadi. Ya kalau kita nggak cukup kejar-kejarannya, ya kita nggak akan bisa dapat apa-apa gitu. Karena kita bakal ketinggalan. Karena teknologi kita majunya tuh terlalu cepat gitu. Maksudnya kita masih belum beres sama AI nih. Kita akan ada cloud computing dan kita masih ada malware gitu. Maksudnya kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri kan itu kan terlalu banyak kan ya. Maksudnya terlalu banyak tuh. Dari si AI aja kita masih belum beres nih buat fokus ke dalamnya gitu. Tapi kita masih ada PR buat malwarenya. Masih ada PR buat teknologi blockchain, IoT-nya kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Solusi yang kedua adalah kita bisa kolaborasi. Misal nih kita praktisi AI pentester lah, misal kayak gitu, contoh-contoh. Kita bisa kolaborasi nih sama si blue team dari tempat kalian, semisal gitu. Kalau kalian nggak ada blue team, kalian bisa kolaborasi sama teman-teman daring kalian gitu. Kalian bisa saling sharing nih, apa sih yang lagi tren di cyber security, apa sih yang lagi tren di blue team analis ini, tools-toolsnya, dari toolsnya ini apakah bisa di bypass atau enggak, kayak gitu maksudnya tuh. Terus juga kita bisa pengembangan kalian secara terus-menerus gitu. Jadi kita jangan stuck ketika kita udah masuk ke cyber security, ya udah gue udah masuk ke sini ya udahlah mau gimana lagi kerjaan gue kayak gini doang enggak gitu maksudnya enggak segampang itu karena kita harus ikutin perkembangan teknologi karena kalau seandainya kita ketinggalan yaitu variasi penyerangan juga udah beda gitu ibaratnya kita kalah satu langkah aja itu udah PR banget karena kita nggak tahu nih ini tuh apa gitu kita nggak punya sampel dari yang sebelum-sebelumnya gitu nah kita harus pengembangan diri terus gimana caranya ya tadi yang kayak Mas Rapi bilang kita bisa CTF kita bisa main capture the flag sejenisnya capture the flag sendiri tuh bisa bagus banget karena itu tuh kayak dibilang kisi-kisinya dari penyerangan yang lain lah, maksudnya kayak gitu. Misal nih kita tahu nih SQL injection tuh penyerangannya pakai parameter PHP. Tiba-tiba si PHP-nya itu nggak dipakai, tapi mereka pakainya Python gitu sebagai server. Tapi tetap pakai SQL sendiri. Dari sini kan bisa kita asumsikan kan, kalau misalnya kita dari dulu termindset kalau seandainya SQL injection itu terjadi karena dia pakainya PHP, nggak ada sanitasi PHP, itu kan salah kan? Karena PR-nya kan sanitasi kan bukan karena di PHP atau sejenisnya, karena emang dia itu penyerangannya ke query dan si servernya ini nggak ada si sanitasi maksudnya kayak gitu loh yang saya maksud terus juga yang keempat ada meningkatkan ketahanan sistem secara berkala jadi ya sering-sering update kayak gitu cuman update juga harus kita lihat-lihat dulu kan takutnya kayak yang blue screen kemarin yang Windows kan banyak tuh karena ada update terus jadi hapus yang update-nya itu terus juga yang paling penting nih terakhir ada mendorong kesadaran pendidikan cyber security bagi semua karyawan karena kalau kalian perhatiin ya banyak kasus-kasus yang besar contoh kayak PDN kemarin tuh karena akibat salah satu orang aja gitu yang tertarik ah asik nih menarik nih coba gua klik ah lagian juga laptop gua atau komputer gua udah pakai antivirus Windows Defender nyala kadang mereka berpikir seperti itu terus mereka klik gitu nah kalian harus nekenin banget nih jangan asal klik gitu tapi kalau kalian pakai jaringan internal kayak komputer perusahaan gitu karena setelah misal hacker dapat akses ke komputer kita itu bisa mereka bisa pivot gitu pivot tuh apa maksudnya lompat-lompat ke jaringan-jaringan atau lompat-lompat ke komputer lain kayak gitu jadi jangan mentang-mentang Windows Defender udah nyala kita pakai antivirus berbayar yang GG misal gitu jangan berarti kita nggak bisa dihack maksudnya kita masih bisa ada dihack gitu kita masih bisa nge-bypass sejenisnya buat cyber security kayak gitu
Nah, di sini saya ingin menutup dengan keyakinan untuk masa depan yang lebih aman. Dari sini mungkin saya cukupkan materi saya. Mungkin akan saya buka dengan sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya nggak? Ataupun ada yang kurang jelas dari materi saya bisa saya jelaskan kembali. Terima kasih. Saya sambungkan ke Cyber Community Universitas Gunadarma. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Septio yang telah memaparkan materinya. Sangat menarik, Kak, materinya. Mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya mau tanya dulu nih secara personal. Tadi kan ada tuh disebutkan keamanan IoT. Contohnya itu uji penetrasi IoT itu seperti apa ya, Kak ya? Contoh alatnya, apa caranya itu kayak gimana ya, Kak? Kalau contoh alatnya saya kurang tahu ya. Saya cuma baca-baca doang. Itu uh, ada nama toolsnya kalau kalian cari. Cuman saya lupa spesifiknya apa. Yang saya baca itu dari CCTV IoT. Itu kan ada yang pakai kayak IP cam gitu kan. Nah, yang saya tonton itu dan saya baca sendiri, dia itu ngebuka CCTV kameranya, si hardware-nya. Terus di motherboardnya saya lupa atau shippingnya. Dia itu pakein solder kayak gitu yang buat ngebaca deteksinya gitu. Nah, yang selanjutnya dia itu ngepantes dari situ. Kayak gitu. Atau sesimpel kayak kalau kita masuk ke router admin si WiFi kita kan, terus masih bisa kita jebol lagi, kita break lagi dari sisi si hardware-nya gitu. Jadi kita bisa masuk dari sisi hardware-nya tanpa pakai password yang dari konfigurasi ke si framework-nya. Maksudnya kayak gitu Mas. Jadi kalau buat pertanyaan apakah toolsnya ada, tapi saya lupa namanya gitu. Saya cuman pernah baca aja kayak gitu Mas. Baik, terima kasih banyak, Kak. Boleh tambahin nggak, Mas? Punten. Ayo, Bang. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kalau kalau untuk IoT pen testing itu sebenarnya dilihat dari teknologi yang digunain. Misalnya, kalau misalnya teknologinya itu digunain pakai Wi-Fi untuk saling komunikasinya, maka dari sisi Wi-Fi-nya itu yang akan dicoba serang. Jadi nanti misalnya once kalau dari sisi Wi-Fi-nya itu udah berhasil masuk, nanti misalnya itu ada dashboard basisnya web page atau ya anything lah. Jadi nanti di situ kita bisa lakuin secara default password, misalnya username-nya admin dan passwordnya password atau username-nya admin, passwordnya 1 sampai 6. Nah, kalau udah masuk, nanti pastikan di situ ada firmware ya kan. Nah, firmware itu kita buka lagi, kita buka pakai toolsnya, gue lupa tuh, tools buat ngebuka firmware. Jadi nanti kita masukin web shell atau shell ya, backdoor. Habis itu kita compile lagi, terus kita upload lagi di firmware-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau akses lagi, itu masih bisa tanpa melakukan authentication dari sisi si adminnya itu. Dan yang lain juga itu bisa pakai kalau misalnya pakai WiFi ya, itu ada nama serangannya di authentication attack. Jadi di situ kita bisa mutusin jaringan, mutusin user yang terhubung ke si IoT-nya itu. Misalnya si IoT-nya itu pakai ESP8266 atau perangkat IoT kan. Jadi nanti misalnya itu kan dia nge-broadcast Wi-Fi kan. Jadi kalau misalnya kita serang nih pakai MDK4 nama toolsnya, MDK3 atau MDK4 nama toolsnya, itu user-user yang ada di IoT user itu nggak bisa diakses. Contoh kasus nyata misalnya kalau drone kalau misalnya pakai WiFi komunikasinya, kalau kita send the authentication attack, otomatis drone itu bakal jatuh gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Silakan dilanjut. Baik, Thank, terima kasih thank you banyak, Mas Kak. Walid. Emang the best. Oke, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari peserta. Mungkin dari Muhammad Sofi Fauzan. Dengan berkembangnya teknologi AI di bidang cybersecurity, bagaimana perusahaan dapat menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman lebih cepat dan akurat? Apa saja tantangan utama dalam menerapkan AI untuk keamanan data dan bagaimana cara mengatasinya agar tetap efektif tanpa menimbulkan resiko baru, katanya. Oke, di sini mungkin
Kalau pakai AI sendiri kita bisa pakai yang pernah saya pakai itu kayak di Wazoo sejenisnya. Itu dia ada AI-nya sendiri yang di mana mereka otomatis buat ngecek lognya gitu apakah ini aman atau enggak ketika ada atau enggak dia akan ngirim notifikasi ke kita kayak reporting incident kayak gitu. Dan untuk resiko barunya apakah ada atau enggak ini masih abu-abu buat saya karena ini tergantung dari sisi infrastruktur kita gitu. Apakah ini bentrok sama yang lainnya atau ini nyambung ke yang lainnya. Jadi resikonya itu akan selalu ada kayak gitu, Mas. Baik, selanjutnya ada yang nanya nih, Purple Team itu contohnya kayak gimana Bang? Dan apa yang menarik di dalam Purple Team itu sendiri katanya? Bentar, saya cari dulu. Ini pertanyaan mana ya? Oke, dari Purple Team ya. Purple Team tuh dia tuh kayak kolaborasi aja sih. Misal nih, kalian bisa sanggah saya kalau saya tuh kalian bisa nambahin. Sebenarnya kalau kita pengen ngepantai satu infrastruktur nih, nah mereka bisa collab gitu sih. Misal udah biasa nih ngetes server misal. Gimana kalau nggak kita ngehack gedung gitu? Masih gedung tuh misal gimana sih caranya saya sebagai orang luar masuk ke dalam perusahaan gitu. Terus saya bisa dapetin akses kalian gitu. Misal saya bisa dapetin ID card kalian atau sejenisnya. Nah, itu mereka bisa kolaborasi terhadap hal itu ataupun mereka punya satu sistem sendiri yang akan dites. Ada kolaborasi nih. Misal di Red Team nih mereka ngetesnya penyerangan ke sini nih. Misal penyerangan skill injection nih. Nah, si Blue Teamnya ngeliat nih. Oh, ini tuh kebaca. Oh, ini tuh enggak. Kayak gitu mereka kolaborasi. Jadi mereka saling sharing. Dan ketika misal bugnya udah dilaporin ke Blue Team dan Blue Team memperbaiki misal gitu. Nah, mereka akan minta ke Red Team lagi untuk nge-bypassnya lagi gitu. Bisa nggak sih di bypass nih celah keamanan yang ada yang udah saya perbaikin gitu. Kalau emang bisa ya laporin lagi gitu. Itu akan terjadi berulang-ulang. Makanya itu disebut purple team, kolaborasi antara red team sama blue team kayak gitu. Baik, selanjutnya untuk bug hunting apa aja urutannya Kak? Misal mau laporan, juga pas mau pentestnya. Apa misal pentest pakai script aja, atau manual maksudnya mungkin ya? Yang lebih worth it itu yang mana? Untuk urutannya ya, dalam bug hunting sendiri kan yang saya pakai itu ada empat kan. Ada recognition, ada enumeration, ada exploit sama reporting kan. Ya recon sendiri kita nyari nih gambaran buat, misal kita ngetes website nih. Misal kita ngetes website. Kita cek nih websitenya, misal dia domainnya .com misal gitu. Misal kayak gunadarma.acid. Nah, sini saya recognition dulu nih. Dia ini pakainya apa gitu. Maksudnya pakainya apa sih? Misal dia pakainya tuh kita bisa pakai webalizer sendiri. Misal dia pakainya CMS-nya tuh WordPress, Joomla ataupun Code Igniter ataupun pakai Laravel sejenisnya. Nah, ketika sudah tahu ini, kita bisa ke step selanjutnya karena kita dapat gambaran dasarnya kan. Misal kalau kita asal pandai saja misal pakai script lah. Misal masuk script di sini saya asumsiin automation tool lah. Misal kita pakai contoh Akunetic sejenisnya ataupun pakai yang lain lah. Kita asal pakai dan kita asal scan aja nih. Sementara kita nggak tahu nih apakah dia ada firewall ataupun ada WAF sejenisnya. Itu kita bisa keblok sebelum nyerang lah. Kayak gitu. Karena kita ngirim request terlalu banyak dalam waktu sepersekian detik aja gitu. Semisal maksud saya gini, kalau semisal si Barakuda nih, namanya Barakuda WAF itu, misal dia nentuin apakah kita termasuk ancaman atau enggak ketika kita ngirim request, 3 request dalam waktu 1 detik gitu. Sedangkan automation tool sendiri, settingannya ya, yang default itu semisal nih, itu ngirim 10 request dalam waktu 1 detik. Itu kan udah lebih dari standar yang sudah ditentukan kan dari si WAF ini. Makanya kita bisa diblok IP kita kayak gitu. Nah, ketika kalian bisa selesai nge-recon nih, kalian dapat di subdomainnya. Semisal kalian tuh scope-nya tuh ya wildcard lah. Jadi semua subdomain yang ada itu bisa kalian hunting lah kayak gitu. Itu kalian bisa pakai subdomain finder ataupun subfinder buat toolsnya. Kalian bisa nyari subdomainnya. Nah, kalian bisa ngetes satu-satu tuh. Kayak gitu. Setelah kalian nemu nih, setelah kalian enumeration tadi, misal kalian nemu satu parameter, misal namanya parameter berita PHP, tanda tanya, ID 1 gitu, misal kayak gitu. Terus kalian tes nih, terus kalian nemu ada SQL injection. Nah, kalian lanjut ke step selanjutnya, yaitu exploit. Nah, ketika kalian udah exploitation sendiri,
Kalian bikin proof of concept-nya, kalian bikin write up-nya. Kalau kalian bingung ya, kalian ceritain aja gimana cara kalian nemu celah itu dalam bentuk PDF atau kirim email sejenisnya. Nah, kalian lanjut ke step terakhir, reporting. Kayak gitu untuk urutannya. Jadi ada recon, enumeration, ada exploit, sama si reporting sendiri. Mungkin kalau dilihat di internet itu mungkin urutannya beda-beda, cuman garis besarnya kayak gitu. Cuman kalau ditanya apa lebih worth it mana, saya saranin mending yang manual aja. Karena kalau pakai automation tools yang pernah saya alamin, itu benar-benar fatal karena saya nemu manual itu ada SQL injection lah. Itu kan termasuk high to critical kan. Cuman kalau pakai automation tool, itu saya nggak nemuin apa-apa gitu. Bahkan yang low aja itu nggak nemu kayak gitu. Jadi kalau kalian ngepen mungkin saran saya, kalian bisa pakai yang manual aja. Kalian bisa pakai tools yang udah dinotis di beberapa slide ataupun di narasumber Master P tadi. Kita bisa pakai Group Suite sendiri. Itu udah bagus banget kok. Nggak harus yang berbayar gitu. Yang community juga udah cukup. Kayak gitu, Mas. Thank you. Oke, baik. Selanjutnya ada yang bertanya, apakah ada aplikasi untuk penilaian untuk karyawan terhadap phishing, Mas? Untuk toolsnya itu sendiri apa ya, Mas? Dan apakah gratis? Oh, misal maksudnya kalau dikirimin link ya, kayak gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin kalau asumsinya seperti itu, kalian bisa pakai Virus Total sendiri. Jadi kalian virustotal.com, kalian tinggal paste aja linknya gitu. Itu di si Virus Total akan ngecek tuh, apakah ada malicious. Malicious jenisnya, kalau ada malicious, itu akan munculin warna merah gitu. Saya biasanya ketika pengen download apapun itu di internet, saya biasa linknya itu saya copy dulu ke sana. Setelah aman, saya klik. Ketika misal saya dapat filenya zip, zipnya ini saya upload aja ke Virus Total. Saya ekstrak lagi, saya upload aja ke Virus Total kayak gitu. Ya emang agak tricky, agak ribet sih. Cuman ya nggak ada salahnya gitu. Kalau waktu kita luang kayak gitu Mas. Jadi kita kesimpulannya bisa pakai Virus Total kalau seandainya ada link yang kalian suspek gitu. Kayak gitu Mas. Sorry, mungkin saya mau nambahin juga ya. Kalau itu kan dari sisi defense-nya. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke arah gimana caranya ngesend phishing secara ya mungkin gratis. Nah, kalau untuk Oh, ngesend phishing itu, oke, kalau untuk ngesend phishing itu sebenarnya ada yang gratis itu namanya GoPish di GitHub. Nanti bisa diintegrasikan dengan mail server kita. Nanti setelah itu dia akan yang melakukan broadcast ke email-email yang ada di CSV-nya nanti. Nah, nanti once kalau ada orang yang ngeklik email itu, ya ada yang ngeklik email, ngeklik linknya juga, itu nanti akan ke-report di dashboardnya si GoPish. Nanti bisa dicoba aja, bisa dicari GitHub, namanya GoPish, itu yang gratis. Kalau yang berbayarnya itu, yang lebih canggihnya itu bisa pakai Metasploit Pro ataupun Knowbefore. Knowbefore itu emang khusus untuk security awareness training. Iya nanti dia otomatis bisa nge-broadcast ke user email-email yang nanti akan didaftarin seperti itu sih. Baik. Selanjutnya, itu ada dari Ferdinand. Pertanyaannya adalah, jenis bug apa yang paling sering ditemukan saat bug bounty, Kak? Oh ini kalau dari saya jawab punya Mas Ferdi. Ini kalau dari yang saya sebagai bahkan tertemuin, itu biasanya ada di Broken Access Control, BAC, ataupun Logic Control lah. Ada di bagian logic bisnisnya kayak gitu. Karena kalau seandainya kita misal kayak apakah access itu banyak ditemuin? Ya itu banyak banget. Cuman itu juga salah satu alasan saya nggak langsung ngetes ke XSS gitu, ke cross-site scripting. Kenapa? Karena kalau kita mainnya di platform bug hunting kayak di HackerOne sejenisnya, mereka kebanyakan langsung otomatis pakai tool script, tool crawling lah, misal kayak wayback URL buat ngedapetin semua URL-nya gitu. Nah, ketika ada URL-nya muncul, ada parameternya, mereka kan langsung ngetes kan. Dan semisal di sana ada ya kayak SQL injection, HTML injection, ataupun ada XSS, mereka langsung nemuin gitu aja gitu. Nah, kenapa saya bilang yang sering saya banyak temuin ada tuh si logic business atau BAC, Broken Access Control, karena itu ada di dalamnya banget gitu. Jadi kita harus paham si flow-nya dulu, dan kita tes lagi gitu, pakai Group Suite tadi ataupun pakai tools-tools tambahan. Kayak gitu Mas, buat saya yang sering ditemuin adalah iya termasuk medium itu yang tadi si BAC, Broken Access Control sama si Business Logic. Cuman kalau kalian nemu XSS itu kalian bisa bagus banget gitu karena
itu bisa di-chain ke beberapa jenis bug yang lain gitu. Misal kalian nemu HTML injection, kalian bisa naikin ke XSS. Kayak gitu Mas. Cuman kalau ini pertanyaan dari subjektif saya, buku yang sering saya temukan saat Bounty, ya tadi business logic sama broken access control, Mas Ferdian. Thank you, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas penjelasannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Reva. Kak, izin bertanya, untuk jadi cyber security yang pertama kali dipelajari itu apa ya, Kak? Oke, Revan Pan. Dari opini saya, kalau kalian pengen ke cyber security, itu kalian nggak ada aturan baku gitu. Apa, sorry, sorry, ada suara motor. Apa kalian harus belajar networking, ataupun kalian harus belajar web based, apa kalian harus belajar programming? Itu saya kembalikan lagi, terserah kalian. Semisal kalian punya motivasinya di misal pengen bikin website gitu, terus kalian tiba-tiba tertarik ke cyber security, bagian bug hunting misalnya kayak gitu, contoh. Ya, kalian bisa pertahankan hal itu gitu. Saran saya kalau kalian emang pengen belajar cyber security, kalian coba cari dulu nih yang menarik buat kalian apa. Misal kalian udah baca-baca nih, Blue Team nggak terlalu menarik nih buat saya nih, terlalu susah, terlalu boring, atau apa sejenisnya. Kalian bisa main ke Red Team coba. Kalian bisa baca-baca, misal kayak network engineer, misal kalian pentest nih, security keamanan di WiFi kalian, misal kayak gitu. Kalau kalian tertarik di situ ya kalian masuk ke networknya sendiri, ke networking. Nah, itu bisa kalian fokusin di bagian situ. Jadi saran saya, kalian cari yang tertarik dulu kayak gitu. Semisal Red Team terlalu banyak pasarnya nih, saya pengennya prospek yang menjanjikan. Terus kalian pindah ke Blue Team. Ya, itu bisa kalian jadi motivasi kalian sendiri di bagian Blue Team. Kenapa kalian fokusnya di Blue Team sendiri? Ya karena kalian buat prospek pekerjaan. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan cyber security yang pertama kali dipelajari, itu tergantung pilihan kalian. Ya kalian bisa searching aja ngasal dulu kayak gitu. Kalau saya belajarnya dulu kayak cara ngehack website kayak gitu. Ya contoh jangan diikutin. Nanti kan banyak muncul tuh cara-cara yang ditutur-tutur gitu kan. Nah, saya baca, terus ada satu-satu kata yang saya bingung nih. Itu saya cari lagi di Google yang lain gitu. Ini saya baca lagi, ada lagi yang nggak mengerti. Cari lagi tempat lain. Setelah saya paham satu makna ini apa, saya balik lagi ke tutorialnya. Terus saya nemu nih, oh ternyata saya tertarik nih sama ini. Kayak gitu Kak, Revan Pan. Untuk mempelajarinya ya tidak ada aturan baku kalau menurut saya. Mungkin kalau dari Mas Rapi ataupun Mas Valid ataupun dari CCUG sendiri ada saran, bisa dipersilakan kok. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan menarik nih, Kak. Apakah script kiddie masih bisa bersaing di era sekarang? Hmm, beneran menarik nih. Kalau dari saya, apakah script kiddie masih bisa bersaing? Mungkin kalau script kiddie-nya punya sedikit-sedikit basic programming, misal kayak gitu, ataupun sejenisnya, itu mereka masih bisa bersaing, ya, misal dengan menggunakan AI, atau mereka menemukan satu prompt yang emang mereka detailin banget kayak gitu. Cuman kalau fokusnya ketika mereka di cyber security-nya kayak buat nge-pentest, pentest itu kayak black box kayak gitu. Misal kayak cuma dikasih sistem doang. Itu sistemnya baru gitu, nggak terdeteksi di mana-mana. Itu mereka nggak bisa bersaing karena itu jatuhnya lagi mereka terbatas ilmunya itu di si ChatGPT-nya. Kalau seandainya dia ada misinformation atau false positif sejenisnya, dia nggak akan bisa ngevalidasi kayak gitu maksud saya. Jadi kalau bisa bersaing apakah bisa? Ya bisa, cuman bisanya ini sampai batas tahap tertentu aja kayak gitu. Karena kita nggak ada kemungkinan AI ini bisa bikin seseorang tuh jadi sepowerful itu gitu. Dia bisa jadi satu orang tapi kerasa jadi empat orang kayak gitu. Ini hiperbola tapi ya kayak gitu maksud saya. Jadi bisa bersaing, bisa tapi sampai tahap tertentu saja kayak gitu, Mas Aripaldi Wagiono. Thank you, Mas. Selanjutnya ada pertanyaan. Saya izin bertanya, tools apa yang perlu kita pakai ketika ingin mencari sebuah bug pada website? Oke, di sini ke Alfarabi. Sebelumnya sebelum saya jawab banget nih ya, mungkin bisa dipastikan dulu apakah kita atau teman-teman itu punya izin dulu nih buat ngetes atau nyari sebuah website gitu. Saran saya, kalau semisal kalian nggak pede buat bersaing di platform bug bounty kayak HackerOne, Bugcrowd, Hack, Integrity sejenisnya kayak gitu. Kalian bisa pakai yang namanya CSIRT gitu. CSIRT sendiri ya yang sering kita lihat misal kayak di domain-domain kita
CSIRT itu Content Security Incident Response, apa ya tanya? Saya lupa. Intinya itu salah satu bug bounty liaran lah, saya kayak gitu. Apa kalian bisa dapat reward? Kalian bisa dapat reward. Apakah itu pasti dapat reward? Belum tentu kayak gitu. Tapi kalau kalian emang pengen belajar, tapi real cash kayak gitu, kalian bisa pakai si CSIRT sendiri. Nah, buat toolsnya sendiri itu ada banyak. Kalian bisa pakai Burp Suite tadi yang saya sama Strapi Notice, itu bisa kalian pakai banget kok, yang gratis. Kalian juga bisa pakai tools-tools yang ada di GitHub, semisal kayak Subfinder, Wayback URL, itu bisa kalian baca-baca aja. Itu kayak subdomain finder gitu. Ada Webhook buat ngetes apakah dia ini punya, apakah dia terhubung dengan WAF atau enggak. Cuman kalau saran saya, apakah buat ngetesnya itu gimana? Ya kita bisa pakai Burp Suite aja, cukup sih sebenarnya. Cuman balik lagi kalau emang scope-nya itu wildcard, maksudnya scope-nya itu banyak, semua domain kena, itu kalian bisa pakai tools tambahan kayak gitu, Mas Alfarabi. Thank you, Mas. Selanjutnya, ada bertanya, selama menjadi bug hunter, apakah pernah kakak menemukan lubang di sebuah website dan kita laporkan, mungkin maksudnya celah ya, tapi tidak diterima dengan masukan kakak bahkan menyalahkan kakak sudah menemukan celah di web itu. Bagaimana cara kakak menyikapinya? Terima kasih. Menarik nih. Mungkin kalau konteksnya website teman saya, ya saya pernah disalahin gitu. Ngapain ngetes-ngetes website gua? Kayak gitu konteksnya. Cuman kalau seandainya dia websitenya website luar, kayak ya domain-domain di luar lah, yang gak ada hubungan sama kita. Saya belum pernah ngedapetin kayak ancaman kayak gitu lah. Nah, kenapa saya nggak dapat ancaman sendiri? Karena saya sendiri tuh nggak ngancam mereka balik gitu. Jadi saya cuma ngelaporin aja nih, Mas saya nemuin celah ini, Mbak saya nemuin celah ini, laporin. Terus mereka ngebales nih, oke. Terus mereka pengen nge-follow up ke IT security mereka. Terus saya bertanya nih, apakah ini ada reward atau enggak gitu. Oh saya nggak ngadain mas, sorry mas, program kita nggak ada book bounty kayak gitu. Udah cukup sampai situ. Kalian saya terima kasih, kalian bilang terima kasih. Udah cukup sampai situ. Terus kalian bisa minta izin aja ke mereka apakah penemuan kalian ini bisa dipublikasin ke internet gitu. Jadi sebagai tambahan CV kalian ataupun tambahan portofolio kalian di bagian write up sendiri yang tadi saya notice di bagian portofolio. Kalau emang diizinin ya kalian tulis, kalau kan nggak diizinin, kalian bisa tanya lagi. Tapi kalau kita nggak nyantumin nama website kakak bisa nggak? Kayak gitu. Maksud saya. Jadi kalau saya pertanyaannya menemukan ini apakah saya disalahkan? Saya belum pernah selain waktu teman saya gitu. Cuman kalau kita nemu ini, saran saya udah cukup sampai dilaporin. Kalau emang mereka nggak ada reward sejenisnya, udah cukup sampai situ aja. Kalian bisa bertanya apakah bisa dipublish atau enggak. Cukup sampai situ. Kayak gitu, Kak Dechandra. Thank you. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Ika, izin tanya lagi, kalau yang halaman web itu namanya apa? Terus cara scan-nya gimana? Misal di web google.com. Nah, google.com/halaman web itu hack yang halaman web gimana, Kak? Mungkin maksudnya cara penetration testing kali ya? Misal di web Google, nah google.com/halaman web. Mungkin di sini maksudnya URL gitu kali ya. Misal contoh gini, kayak kayak Gunadarma ACID /index HTML kayak gitu bukan Mas Kempes atau Kak Kempes. Mungkin kalau emang kayak gitu ya kita bisa balik lagi. Semisal kalian nemuin URL nih yang tadi saya bilang. Jadi saya mau share screen ya. Sebentar. Nah kalau kalian nggak paham maksudnya URL sendiri itu apa, misal di sini. Misal di sini kalian pakai nemu URL kayak Gunadarma ACID. Terus di sini ada URL kayak berita PHP ID 1 misal kayak gini. Nah kalau emang case pertanyaannya kayak begini, ya maka yang kalian tes itu pertama di bagian si ID-nya sini, si parameternya sendiri. Kayak gitu. Apakah di sini bisa kan quote string kayak gini muncul error ataupun kalian bisa injekin pakai HTML injection sejenisnya. Ini bisa kalian tes di bagian parameter sendiri di sini. Cuman ketika kalian pengen tes ini, kalian pastiin dulu pakai web laser kalian apakah si websitenya itu ada WAF atau enggak. Ini lewat ada extension di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya ada ya kalian jangan asal tes aja gitu karena ada kemungkinan kalian akan di blok. Misal kalian pakai quote string.
Misal gini buat anggap aja nih SQL injection ya. Nah, ketika kan order by kayak gini, kalian diblok nih. Nah, kalian harus cari cara lagi. Ini gimana cara supaya nggak diblok? Misal kayak pakai gini dan sejenisnya kayak gitu. Dan pertanyaan apakah, sorry, pertanyaannya gimana cara scan-nya? Mungkin kalau cara scan kita bisa pakai tools-tools yang ada di luar, misal kayak SQL Map, XSS Strike, ataupun Akunetic Burp Suite sendiri. Cuman saran saya kita bisa pakai manual aja karena kita nggak tahu nih ketika kita ngetes itu apa kita akan ke-trigger WAF atau enggak. Kayak gitu, Kak Kempes. Thank you. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya Kak, satu lagi. Saya kan dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Apakah tetap bisa menjadi Blue Team atau Red Team Kak? Jawabannya bisa. Sebenarnya buat masuk cyber security nggak harus ngelihat kalian tuh dari mana ya. Karena selama kalian emang fokusnya ke situ ya, ya kalian mulainya dari situ gitu. Nggak dimulai dari kalian SMK, SMA ataupun SD. Jadi apa kalau apakah masih bisa kalau kalian RPL? Itu masih bisa. Malah kalau punya RPL sendiri, setahu saya lebih banyak prakteknya kan ya. Setahu saya itu. Itu malah bisa jadi keuntungan kalian gitu. Kalian bisa masuk contoh, misal ke universitas, misal kayak ke Gunadarma, misal kayak ke Telkom, sejenisnya yang berhubungan dengan IT. Nah, kalian udah punya basic di situ. Nah, kalian tinggal memperdalam aja di universitas. Nah, di universitas ini kalian nggak akan bisa full sepenuhnya buat belajar, misal cara buat website atau sejenisnya. Karena di universitas sendiri atau di kampus sendiri, mereka cuma ngasih ya kisi-kisi aja gitu. Misalnya kalian cari di Google sendiri. Nah, kalian bisa pakai ini. Buat yang tadi saya notice, kalian bisa pakai ini sebagai kolaborasi. Sebagai untuk ke dosen atau ke teman-teman kalian. Kayak gitu. Jadi pertanyaan apakah bisa? Bisa. Malah lebih bagus karena udah punya basic. Kayak gitu kayak Repan-Pan. Thank you. Kita ada pertanyaan dari Ferdiansyah Latif. Izin bertanya Kak, bagaimana sih Kak Setio cara mencegah kebosanan saat menjadi security internet jikalau sudah bergelut hingga bertahun-tahun? Oke, Mas Mardian Relatif. Wah, bagus banget pertanyaannya. Jadi buat cegah bosan ya kalau saya itu kita bisa sebenarnya kan teknologi kita selalu berkembang ya, selalu maju kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada satu yang stuck aja gitu. Nah, gimana cara saya nggak bosan? Itu sebenarnya simpel kayak saya tidur, saya bangun, tiba-tiba udah ada kejahatan lain lah gitu. Paham nggak maksud saya? Misalnya saya tidur nih, pas bangun saya ngeliat di Twitter misalnya satu perusahaan telah terkena retas kayak gini. Itu buat saya kok bisa. Saya cari tahu, oh caranya begini. Saya mulai tertarik ke hal yang gitu. Cuman kalau buat selingannya mungkin saya mulai tertarik fokus ke culture the flag gitu. Karena kebutuhan dari kampus, maksud saya kayak gitu. Nah, saya lebih cenderung mempelajari apa yang saya suka gitu. Itu yang bikin saya mencegah bosan. Karena saya lebih suka juga kalau ada yang sharing gini, ada teman-teman yang mau sharing saya lebih suka juga bisa agak saya bosan di internet karena kolaborasi itu penting. Jadi kita nggak kukuh sendiri dulu kayak karena kita butuh teman-teman tanya kayak ID sendiri itu bagus banget saling support banget malah aku punya kalian akan dijawab walaupun pertanyaannya kayak ya sudah nggak mesti jingle itu akan mereka jawab dengan senang hati kayak gitu jadi karena teman-teman saya juga sih kenapa saya nggak bosan di internet kayak gitu. Thank you mas dan dia salah tip semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Putri NPD. Pertanyaannya, teknik cyber security menurut kunci malware bisa membuka atau meninggalkan data kembali. Itu gimana ya? Apakah ada saya tertarik soal malware analisis? Wah, bagus nih. Asik. Jadi tanya kayak untuk membuka atau mengembalikan data gimana caranya? Itu misal contoh kalian dapat sampel virus nih ya, atau sampel malware. Coba kalian cari reverse engineering yang tadi saya notice itu reverse engineering itu maksudnya apa? Misalnya kalian dapat IC yang label nih. Kalau kalian reverse engineering, kalian baca source code-nya, dia itu ngirim dari server mana, dia itu pakainya enkripsi apa. Ketika kalian sudah tahu source code-nya, logiknya gimana, kalian bisa bikin script sendiri buat dapetin vektornya gitu. Contohnya kalau kalian searching di internet lah yang sekarang yang masih booming, DNS sendiri.
itu bagus banget gitu pakai PDN karena ada saya apa namanya mas siapa ya, dia itu yang ngebantu buat analisa PDN lah kayak gitu, malware di PDN itu ada write up juga, itu bagus kok Mas Budi. Kalau tertarik buat itu bisa ngikutin aja yang namanya reverse engineering sama recovery data itu ya, yang buat di malware analis itu biasanya pakai reverse engineering. Cuman tools-toolsnya apa ya, IDA tadi bisa, cuman saya masih belum paham banget caranya itu, cuman saya tahu di kulit-kulitnya doang. Thank you Mas Budi, good luck buat di malware analisa Mas. Baik, oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Khalid Faras Ahmad. Izin tanya, kalau red team itu isinya kayak pentester, network, pentester web, dan sebagainya gitu ya. Dan kita tuh menyesuaikan lagi mau fokus di mana atau harus bisa semuanya nih Kak. Di sini yang saya tahu ya dari teman-teman saya buat Mas Galip Paras Ahmad ini, jadi red team itu sendiri ada bagian-bagiannya lagi gitu. Contoh misalnya kayak networknya, websitenya, applicationnya. Cuman biasanya itu masih dalam satu ranah gitu. Dari tadi kan yang kita notice kan si red team ini kan kerjanya ini, itu gitu kan. Nah itu sebenarnya ada orang-orangnya lagi yang fokus di bidang-bidangnya. Kayak gitu Mas Galip. Cuman kalau ada yang ingin menambahkan bisa dibantu di komentar gitu. Terima kasih. Hmm, ini udah dijawab ya. Dua pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Dari ATHYB, aktif mungkin. Yang mana lebih baik untuk bug hunting di web langsung scanning dengan menggunakan tools atau langsung secara manual Kak? Oke, izin jawab punya Mas THYB. Seperti yang saya notice di sebelum-sebelumnya, saran saya coba kalian tes dulu manual gitu maksud saya. Kalian cari dulu manual. Cuman kalau kalian bentukannya reconciliation sendiri buat nyari informasi lainnya, kalian boleh pakai automation tool gitu. Cuman kalau kalian bentuknya buat nge-exploit ataupun buat nyari sejenisnya, kalian buat bisa pakai manual aja dulu. Karena kita nggak tahu trigger apa sih yang bikin IP kita keblok. Kalau IP kita keblok, otomatis waktu kita kan harus nunggu jeda dulu misal gitu. Misal 1 jam, 2 jam, 1 hari gitu. Itu kita kalah step dari bug hunter lain. Kalau bentuknya di situ, di pentester website gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi pertanyaan apakah lebih baik langsung atau itu ya? Saran saya manual aja dulu. Terasa kita stuck, kita bisa pakai tools scanning buat ngebantu kita. Kayak gitu, Mas. Jadi kita tidak sepenuhnya bergantung ataupun ujung tombak kita di scanning automation tool. Kayak gitu, Mas. Kita harus memperdalam skill kita di manualnya. Itu bisa lebih banyak dapat celah keamanan kok, Mas. Kayak gitu, Mas ATHYB. Thank you. Pertanyaan terakhir dari Kak George. Selamat malam Kak. Izin bertanya, apabila kita menggunakan tools orang untuk melakukan phishing, apakah dengan demikian pemilik tools tersebut dapat mengambil hasil phishing juga? Oke, izin menjawab. Tools orang untuk melakukan phishing. Ini apakah bisa? Iya, jawabannya bisa. Karena kalau kita awam, kita nggak tahu kan shortcode-nya kayak gimana, kayak gitu. Apakah ada enkripsi atau sejenisnya. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa mengambil hasil phishing juga? Iya, bisa. Itu kemungkinannya besar banget malah kalau kita nggak tahu. Kayak gitu. Jadi saran saya, ya jangan main phishing kayak gitu. Kalau kalian bukan di ranahnya sendiri, maksud di ranah cyber security, sebagai red team, misalnya kalian ditugaskan buat ngambil alih komputer karyawan situ lah. Nah, kalian bisa pakai metode phishing ini gitu. Cuman kalau ranahnya kita sebagai mahasiswa umum kayak biasa aja ataupun ya warga sipil biasa, saran saya jangan main phishing karena itu termasuk kejahatan. Kayak gitu, Mas. Jadi kita harus pahamin etika-etika kita sendiri, batasan-batasan kita sendiri, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Karena emang keren kita bisa ngambil alih akun orang lain atas jenisnya gitu. Wah, kita hacker nih. Cuman saran saya kita harus tahu juga batasan-batasan si UITE sendiri itu kayak gitu, Mas George. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Septio yang sudah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan dari peserta. Selanjutnya mungkin eh,
Saya sedikit menambahkan bagi mahasiswa Gunadarma yang tertarik dengan bidang cybersecurity bisa join ke komunitas kami yaitu Cyber Community Universitas Gunadarma. Oke, selanjutnya apakah ada tambahan dari pihak Linux Hacking ID? Jika ada, waktu dan tempat dipersilahkan. Punten mungkin sedikit kali ya. Oke, saya coba. Oke, ini layarnya udah kelihatan ya. Sudah kan? Oke. Mungkin kalau misalnya yang mau belajar soal security, itu kalian bisa juga ikut kursusnya. Jadi di sini tuh ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, tapi overview dulu nih sebentar. Jadi kursusnya emang udah banyak lah lembaga-lembaga yang udah ikut. Dan gak cuma dari Indonesia aja, tapi ada dari Malaysia sampai ke Timur Leste. Dan ini ada peserta-peserta kita yang memang ini udah keterima di berbagai lembaga. Dan dari kursus ini juga ini bisa ngebantu kalian buat dapetin sertifikasi internasional seperti OSCP, IJPT, Pentest Plus, GPEN, ataupun yang lain-lainnya. Dan ini adalah salah satu contoh cek praktikal yang diambil dari salah satu peserta kita. Nah, ini kursusnya ada 6 yang berbayar. Cuman kalau kalian mau gabung ke komunitas, oh iya, ini kalian bisa download ya gratis PDF Offensive Security sama Defensive Security. Ini kebetulan saya yang bikin. Jadi kalau misalnya mau fokus ke arah ofensif, ini bisa kalian download gratis dan ini sifatnya tuh teknikal. Jadi kita dikit banget teori-teorinya. Dan kalau mau join ke komunitas di sini bisa klik di paling bawah di community ini. Dan kalau misalnya kursus, kalian bisa masuk ke course di sini di atas. Sorry, mungkin kita ingin connect deh. Oke, ini ada kursus, ada 7 ya. Yang satu yang gratis ini kebetulan khusus untuk webinar ini kalian ada diskon. Jadi kalian bisa masukin kupon namanya itu LHI Starter. Jadi ini kalau kita klik LHI Starter, nah ini potongan 50.000. Nah, ini jadi ada potongan 50.000, lumayan. Dan untuk pembayarannya bisa GoPay, QRIS, BNI, atau bank-bank yang lainnya. Jadi nanti kalian kita place order aja. Nanti kalau misalnya eh, udah punya akun, kalian bisa langsung klik login aja. Mungkin seperti itu sih yang bisa saya tambahkan. Kalau misalnya mau ikut, boleh. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh kontak ke Linosecking melalui WhatsApp di bawah sini ya. Di sini nih. Iya. Paling gitu aja sih yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi ke... Baik, terima kasih banyak Kak atas tambahannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa langsung lihat saja ke websitenya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman silakan on cam dan juga menggunakan virtual background. Untuk Kak Lutfi, dipersilakan. Oke, buat teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya. Kita ada sesi foto. Oke, pertama satu, dua, tiga. Oke, ganti ke slide selanjutnya. Boleh satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya satu, dua, tiga. Untuk yang terakhir boleh satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Berakhir sudah sesi webinar kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Dan juga terima kasih kepada pihak Linux Hacking ID yang telah berkolaborasi. Untuk materinya, yaitu PPT, nanti mungkin bisa di-share oleh admin dari pihak Linux Hacking ID. Terima kasih banyak semuanya waktunya. Mungkin sudah bisa live. Recording stopped. Oke, thank you Mas. Thank you juga Mas Rapi buat Thank you. insight barunya. Good luck buat kedepannya buat Gunadarma. Ya, thank you ya. Terima kasih banyak, Kak.